Iya, makanya kita ribut-ribut karena kita sangka sama. Iya, makanya saya katakan, teman-teman Islam maupun Kristen, kamu itu semua keliru semua. Pelajari baik-baik, ajaran Al-Quran dan ajaran kita pasti bertolak belakang. Tuhannya pun beda, nabi-nabinya juga beda, cuma namanya sama. Nah, namanya aja yang sama. Kalau kisahnya beda, pasti beda lah. Jadi kita nggak boleh salah-salahkan. Saya nggak mau salahkan Al-Quran. Begitu kata Al-Quran, ya sudahlah. Dia yang tulis seperti itu. Alkitab mengatakan seperti inilah. Jadi mana kita percaya ya ikuti bersama. Jadi tidak boleh kita saling menyalahkan. Ya sekarang gini, ya kan di Bilangan 23:19 itu nyata Tuhan bukan manusia. Tuhan Palamsen manusia. Loh, di Yohanes. Jadi Alkitab ini kan satu semua. Tuhan saya bukan manusia itu Pak Sion. Kalau selidiki lah, bukan manusia dia. Siapa dong? Nah, kalau Yesus dia mengatakan sifat kemanusiaan, jadi dikatakan orang manusia. Bukan. Itu namanya muter-muter, ngibul. Bukan muter-muter. Coba saya Sion ya. Yesus berkata ya, ini perkataan Yesus. Dengarlah Sion ya. Jadi Yesus ini bukan Isa yang di Alkitab, di Al-Quran ya. Beda jauh ya. Isa ini mengatakan, Yesus di Alkitab mengatakan, aku turun dari surga. Mana ada manusia turun dari surga? Itu saya sudah beda kan? Tidak ada. Dia mengatakan, akulah Allah Bapak itu aku. Mana ada manusia mengatakan seperti itu? Bible itu nggak bisa bohong ya. Bible itu berkata ya bahwa Tuhan itu bukan anak manusia ya. Tuhan bukan anak manusia atau anak manusia ya. Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia. Di Al-Quran itu. Di Al-Quran di Bilangan 23 nomor 19 itu bunyinya apa? Coba lihat. Mana? Bilangan 23 nomor 19. Teksnya kemana? Kita baca Bilangan 23. Saya baca. Kita harus baca teksnya. Tuhan bukanlah manusia atau anak manusia. Oke. Kita baca ya Bilangan 23 ya. Biar jangan digabungkan dengan Yesus ini. Kita harus baca Bilangan 23. Ayat berapa? Begitu belajar Alkitab. Jangan mengajarkan ya Pak Sion. Saya tidak mau menerima ajaranmu, tapi saya baca Alkitabnya. Jangan dimengajarkan, karena kamu itu kan Islam. Saya nggak ngajarin, saya cuma mau nginjilin Palamsen aja pagi-pagi, Pak. Ya sudah terbalik, kamu kan Islam kok menginjili saya. Injil saya itu ajarannya beda dengan ajaran Al-Quran. Nanti kamu bikin seperti ajaran Al-Quran. Jadi berantem nanti, ya. Mana Bilangan 25? Bilangan berapa tadi kamu bilang? Kan kita mau makan bareng di restoran, kok pakai berantem nggak boleh lah. Ya pasti berantem lah. Kamu kan pakai teori Islam kayak Alkitab ya berantakan nggak bisa ya, karena saya pengen lurusin apa yang ajaran Bapak. Kamu mau lurusin memang sudah dari sana bertolak belakang ajaran Alkitab ke utara ke ajaran Al-Quran ke selatan mana bisa. Selalu membantah pernyataan. Nggak bisa Pak Sion, nggak bisa. Terus terang Pak Sion, kalau Al-Quran itu ajarannya pasti bertolak belakang dengan Alkitab, bertolak belakang. Iya, makanya beda-beda. Maka mau luruskan bagaimana? Sudah ditulis seperti itu kok mau luruskan? Ya nggak boleh lah. Nah itu sudah dicatat seperti itu. Nah itu dia kan diluruskan, ibaratnya perkataannya tercatat seperti itu, tapi ya Bapak selalu membantah. Membantah bagaimana? Coba kita baca bersama, pelajari bersama. Jangan ajarkan. Maka saya katakan seperti itu. Saya nggak mau diajarkan, tapi mari kita belajar bersama. Mau tahu saya salah, ya kan? Belajar bersama lah, jangan ajarkan dulu. Orang kamu ajarkan seperti itu, nggak kamu baca-baca, nggak tunjukkan kepada saya, ya nggak menerima saya. Maka saya buka kitab saya, di mana tercatat, biar kita baca semua. Apa maksud dan tujuannya? Begitu Pak Sion. Jadi kalau kita nggak baca, nanti kamu ajarkan seperti ajaran Islam atau ajaran Al-Quran, ya bertolak belakang dengan ayat Alkitab saya. Ya sekarang bertolak belakang. Di mana tercatat? Bapak jangan bantah ya. Bapak jangan bantah ya. Ya, perkataan Yesus bersama. Ya, saya tidak bantah-bantah. Saya tidak mau bantah-bantah. Coba Bapak lihat Yohanes 11:41. Tadi Bilangan. Aduh, bina-bina. Dulu, Bapak jangan bantah dulu. Kita lihat. Kata Bapak kan, Bapak nggak pernah membantah kan. Nah, itu apa? Nah, Yesus mengadakan ke atas, berkata, Bapakku, aku mengucapkan bersyukur kepadamu. Nah, mau dibantah. Berarti dia punya Tuhan. Buat apa Yesus mengadakan ke atas seraya bersyukur? Apakah Tuhan juga bersyukur? Kepada siapa Tuhan bersyukur? Makanya Sion, kamu nggak ngerti kan? Yesus itu datang ke dunia ini mengajar saya, memberikan teladan, contoh. Jadi dia kan mengenakan sifat kemanusiaan. Selama dia mengenakan sifat kemanusiaan,
Dia berkata seperti itu. Ini dengerin buka kuping lebar-lebar Pak Lamsen. Jangan lebar-lebar. Jadi belajar Alkitab itu harus utuh. Dia menadahkan tangan terus lihat ke atas. Supaya saya mengadahkan tangan. Kan dia memberi contoh kepada saya. Beri contoh? Iya. Aduh, akal-akalan. Lah, aku lihat guru dan teladan. Kan gitu. Saya tinggal teladan bagimu. Dia kan guru. Memberi contoh. Makanya baca Alkitab itu harus utuh. Jangan sepotong-potong seperti itu. Coba Lamsen baca yang utuh, coba baca. Nah, jadi jangankan kamu Pak Sion ya. Si Stefanus saja, si Filipus saja tidak mengenal Yesus. Siapa Yesus itu? Coba kita lihat pembicaraan antara Yesus dan si. Udah baca yang tadi itu waktu dia menandatangani tangan, coba Yohanes 11 sampai 41. Kalau hanya sepotong, mantap. Saya baca, mantap. Yohanes mana? Yohanes 11 ayat 41, coba. Yeah. Dia menandakan tangan. Kamu mengajarkan saya tuh untuk gimana? Enggak, untuk menginjili Pak Lamsen aja biar lurus. Mana bisa Islam menginjili saya? Nanti kamu ajarkan sesuai dengan ajaran Islam. Enggak bisa lah Pak. Harus sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya udah ikut coba baca itu apa tertulis itu. Iya. Mana Yohanes berapa tadi? Yohanes 11 41. Nah, Yohanes 11 41 ya. Jadi jangan hanya baca seperti ini 11 41. Mana? Maka mereka mengangkat batu itulah Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Coba artikan Yohanes 11 ayat 41 ya? Ya, 41. Coba Pak Lamsen. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain belut. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu. Oh, ini kan cerita tentang Yesus untuk membangkitkan orang mati. Sebenarnya itu yang ditanyakan, dia menghadap ke atas seraya bersyukur. Nah, apakah Tuhan juga bersyukur? Supaya saya jangan, itulah tandanya. Kepada siapa Tuhan bersyukur? Saya yang tanya, nih Tuhan ini sama kayak saya nih manusia, Tuhan yang Pak Lamsen nih. Nah, saya bersyukur kepada Allah. Yesus juga bersyukur kepada siapa? Kepada Allah lah, pada Tuhannya. Iya. Masa Yesus bersyukur kepada Yesus sendiri? Waduh. Ya, itulah yang harus saya lempengkan sedikit, yang belok ke kiri ke kanan saya lurusin. Gitu loh Pak Lamsen. Ya, begini ya. Jangankan kamu Pak Sion ya. Jangankan kamu Pak Sion. Di Filipus saja, coba kita dengar, simak dulu perkataan Yesus dengan Filipus ya. Kata Filipus kepada Yesus, dia manggil, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Maksudnya Bapak yang di surga, Bapak itu kan, yang mengutus dia, tunjukkanlah Bapak itu yang mengutus kamu itu kepada kami. Jadi kata Yesus kepada Filipus, bodoh banget kamu Filipus. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Ini baca itu dulu. Asumsi Pak Lamsen itu. Aduh, bisa saya jawab nggak pakai Alkitab? Asumsi itu. Ya, saya tidak akan mau jawab pakai aku sendiri. Pakai Alkitab. Harus baca dengan Alkitab. Pak Lamsen baca ayat 11-nya dong, 11:42-nya terusin. Aduh. Bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Siapa engkau yang dimaksud Yesus? Anda Yesus itu Tuhan. Buat apa Tuhan berdoa kepada Tuhan siapa lagi? Tuhan supaya itu saya mengandalkan selalu Tuhan itu sendiri, jangan menangkal diri saya sendiri. Itu kan contoh kepada saya. Itu cara dia mengajar. Secara gamblang Pak Lamsen. Jelaskan secara gamblang ayat yang 41 dulu. Yang 41 dulu. Itu adalah contoh bagi saya. Ini kan cara mengajar. 41 aja ngelempeng apalagi 41. Memang iya. Makanya untuk menjelaskan pakai ini, untuk menjelaskannya pakai ini. Kita lihat dulu si Filipus ini ya. Dulu Yesus di situ menengadah kepada siapa? Itu jelaskan kepada Bapaknya. Oke. Kepada
Ya, bapaknya itu siapa? Dia mengutus dia. Nah, yang mengutus dia itu siapa? Bapaknya. Bapak itu siapa? Bapak Allah bapaknya. Apakah Bapak itu Tuhan? Tuhan. Tuhan itu apakah Bapak? Tuhan. Bapak Tuhan. Nah, Yesus di mana? Tuhan. Yesus kemanusiaan. Makanya kenalkan kamu dengan perkataan sendiri. Makanya jangan putar-putar seperti itu. Yesus, Bapak katakan Bapak itu Tuhan. Nah, Yesus itu apakah Bapak? Akulah dia, dialah aku kata dia di Yohanes 8:27. Jangan hanya di situ. Nah, atau ajaran Yesus lah, perkataan Yesus kita harus pegang. Itu satu Bapak dan Yesus. Iya satu. Akulah Bapak itu aku. Aku luar dari Bapak, kata dia. Mau apa lagi? Memang dia muter-muter seperti bulat kayak apa? Kayak bola. Satu itu ajarannya atau kayak bola? Iya. Itulah Tuhan kami itu. Jangan terima. Ya itulah ketawa kamu. Itu bukan Allah. Kalau Allah tidak bisa seperti itu. Allah tidak bisa seperti itu, tapi Tuhan kami seperti itu. Nggak usah bawa-bawa Allah. Allah itu kan nggak setara dengan apapun. Allah itu nggak setara dengan apapun. Itu baru satu-satu. Tuhan kami, kawan. Itulah Tuhan kami. Itulah bedanya Allah SWT dengan Tuhan kami. Oke, Pak Lamsen. Berarti Tuhan Pak Lamsen itu ada Yesus, ada Bapa. Kan gitu. Iya memang itu. Akulah Bapak itu, Bapak itulah aku. Aku adalah Bapak dan aku masuk ke dalam Bapak. Apalagi? Itulah cara, itulah bahasa manusia yang mampu menjelaskan tentang Tuhan kami. Saya nggak akan menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keyakinan Pak Lamsen. Makanya tidak bisa sama. Makanya kan ajarkan itu. Samakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Tuhan kami seperti inilah. Ya. Nah, itulah Tuhan kami. Pak Lamsen, Tuhannya Yesus dengan Bapa tidak akan sama karena Allah itu pastinya satu. Nah, di situ kalau kita lihat pernyataan Pak Lamsen kan jadi dua. Pernyataan saya. Aduh, jangan saya. Oke. Pernyataannya sendiri. Ya. Aku bukan dari dunia ini, kata Yesus kan. Dia kan jelaskan. Aku berkata kepada akulah Bapak itulah aku. Bagaimana lagi? Dia yang telah mengutus aku. Nah, bagaimana? Berarti dia mengutus dia kan? Kata yang mengutus. Aku keluar dan datang dari Bapak. Nah, ajarannya Pak Lamsen. Makanya si Filipus bingung kan? Seperti kamu bingungnya. Kata si Filipus, kalau begitu Bapak, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Apa kata Yesus? Kamu Filipus bodoh banget kamu katanya. Itu ajarannya Pak yang aku. Lamsen. Jadi Yesus itu menjelaskan tentang dirinya. Saya mau kata-kata Yesus tentang dirinya. Jadi bukan saya. Katakan Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Dia bilang apa? Barang siapa melihat aku telah melihat Bapak itu. Artinya akulah Bapak itulah aku. Nah, bagaimana lagi? Memang itulah kata-kata penjelasan Yesus tentang dirinya sendiri. Pakai apa lagi? Saya bukan mengarang loh. Ada perkataan sendiri saya pakai. Ya. Jadi kamu memaksakan seperti Allah SWT tidak bisa. Memang itulah Tuhan kami. Yesus itulah Bapak itulah Yesus itu. Mau diapain lagi? Nah. Jangan salah-salahkan. Enggak bisa. Emang itulah ajarannya Alkitab kami. Pak Lamsen ngobrol dengan saya, berani nggak? Ya, saya nggak berani. Saya Alkitab saya andalkan. Saya mengandalkan Alkitab. Iya, Alkitab yang tadi. Yang saya kasih tahu adalah ajaran Alkitab kami ini. Jadi Yesus itu adalah Bapak itulah Yesus. Nah, mau diapain lagi? Nggak bisa disalah-salahkan. Memang itulah ajarannya. Masa kamu rubah ajaran Alkitab kami? Nggak bisa. Nggak sama dengan ajaran Al-Quran. Nggak sama. Maka saya katakan Al-Quran dan Alkitab bertolak belakang ajarannya. Jadi jangan disama-samakan, jangan dipaksa-paksain, nggak bisa dong, ya. Gitulah Tuhan kami. Nggak ada Pak Lamsen, minum dulu itu. Ya. Nah, saya katakan bahwa Tuhan Alkitab dengan Tuhan Al-Quran itu bertolak belakang, beda jauh. Ajarannya bertolak belakang, makanya jangan saling menyalahkan. Karena kamu pikir Al-Quran benar, kamu salahkan Alkitab. Nggak boleh seperti itu, memang jalannya beda, relnya beda. Enggak disalahkan Bang. Tapi minum dulu Bang. Tadi kan menyalahkan. Masa begitu tuh? Masa begitu? Iyalah, memang begitulah Tuhan kami. Yesus itulah Bapak itu Yesus. Mengutus Yesus adalah ya utusan juga dia. Jadi mau diapain lagi? Memang begitu ajarannya. Iya, sabar. Ayo kita lanjut bahas itu Filipus. Saya tidak mau Al-Quran, saya tidak mau.
Ya, terima kasih. Dilanjut yang itu dengan aku ya, yang itu tadi yang Filipus. Ya, silakan. Apa mau kita belajar? Jangan tanya saya. Kita belajar Al-Quran atau Alkitab itu aja. Saya mau belajar Alkitab atau belajar Al-Quran. Itu aja saya. Nggak mau nyalakan. Tidak mau membantah-bantahan. Saya tidak mau bantah. Nggak akan nyalakan kitab saya. Saya cuma nggak bantah-bantahan ya. Nggak boleh bantah-bantahan. Iya, enggak. Cuma sampai tadi lanjutkan bacanya terus. Nanti saya tak ikut ngomong. Apa yang dibaca lagi? Yang tadi Filipus itu, yang melihat Allah itu, lanjutkan. Aku pengen denger. Bagus kok suaranya ya. Lanjutkan, Bang. Nanti aku yang jawab. Kan begini kata Yesus kepada murid-muridnya, ya. Aku bukan dari dunia ini kata Yesus di Yohanes 8. Aku dari surga. Yesus berkata, akulah Dia yang mengutus aku. Ya, Dia mengutus aku. Akulah Dia. Aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, itu kan bingung kamu kan, saya juga bingung, Filipus juga jadi bingung. Makanya si Filipus bertanya, kata si Filipus kepada Yesus kan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami kalau seperti itu. Bagaimana itu katanya? Loh, kata Yesus kepada Filipus di Filipus 14 ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Filipus saja tidak kenal Yesus kok, apalagi kita di sini yang tidak pernah berbicara dengan Yesus. Nah, apa kata Yesus kepala? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya saya lah Bapa itu, maksudnya kan? Nah, bagaimana lagi? Ya, ayat itu. Boleh. Sekiranya kamu mengenal aku ya, sekiranya kamu Filipus mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi kita ini kan belum mengenal siapa Yesus itu, maka kita bertanya-tanya siapa Bapa, siapa Yesus. Karena kita nggak tahu kan. Sedangkan Filipus saja bersama-sama dengan Yesus tiap hari tidak kenal Yesusnya. Makanya dia bertanya, Yesus marah kepada Filipus, bodoh banget kamu Filipus. Kalau kamu sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Nah, itu. Udah. Oke ya. Aku boleh ngomong. Silakan. Jadi gini, Bang Pak Lamsen ya. Abah atau Bapak? Tapi ngopi dulu ya, Bang. Jangan serius begitu, santai aja. Kita kan diskusi. Nggak boleh ngopi, saya nggak mau ngopi. Ini aja manggilnya akang-akang. Saya tidak boleh ngopi. Oh, tidak boleh ngopi. Gini, Bang, saya mau menganalogikan. Ini saya di sini kenal Bang Eca. Nah, Bang Eca itu tukang sound system. Dikala saya melihat Bang Eca, di bayangan saya seolah-olah saya akan melihat sound system. Sama ketika Yesus mengatakan itu pada Filipus, itu sama ketika Esau disebut oleh Yakub. Ketika Yakub melihat Esau sama dengan melihat wajah Allah. Apakah Yakub si Esau itu Allah juga, Bang? Halo, Pak Lamsen. Sudah jelas, itu beda. Tidak boleh analogi seperti itu. Kata Yesus kan. Ini sekarang gini aja ya, Pak Muhammad. Jangan pakai analogi gini. Saya pergunakan kata-kata Yesus. Saya tidak mau di luar itu ya. Kata-kata Yesus. Ya. Oh iya. Aku akan memberi hidup kekal kepada siapa mengenal aku, mengikut aku. Mana ada manusia ya, Pak Muhammad? Ada nggak manusia yang memberi hidup kekal dan tidak akan mati selama-lamanya? Baca lagi apa? Tadi. Aku akan memberi hidup kekal kepada orang yang mengikuti aku kan, gitu kan bunyinya. Yang jadi pertanyaan, Bang Lamsen ikut nggak sama Yesus? Pak Muhammad, jangan tanya. Saya tanya Bang, Pak makanya Pak Lamsen ikut. Jangan mempelajari tentang diri saya. Saya tuh penjahat. Iya makanya. Ya, tadi kan syaratnya. Pak Muhammad, jangan tanya saya. Oh berarti kalau Pak Lamsen kita bukan diri saya. Loh, Alkitab gak salah Bang Lamsen. Makanya, kan tadi saya bilang. Saya salah. Nah, makanya jangan tanya saya. Berarti Pak Lamsen salah. Berarti Pak Lamsen gak masuk surga dong. Ya nggak apa-apa, itu hak saya. Jadi saya itu orang bodoh, orang goblok, tidak tahu apa-apa. Ya Pak Muhammad, jadi Pak Lamsen, tahu kamu. Ya. Jadi Pak Lamsen gak ikut Yesus dong. Jangan tanya tentang diri saya. Tolong komunikasi yang baik lah. Orang goblok, orang bodoh, orang jahat, ya. Jangan tanya tentang diri saya sudah kasih tahu sendiri rahasianya. Saya orang goblok, orang bodoh, tidak pengungkut, tidak menurut Tuhan. Tapi kita datang di sini untuk mempelajari ajaran Alkitab dan ajaran Al-Quran. Itu Pak Muhammad, jangan diri saya ditanyain. Oh gini, bukan dari Bang Lamsen. Sekarang kamu nurut aja. Apakah, ya enggak lah kalau saya. Ajarannya kan Kristen kan? Ajarannya kan Kristen. Nah, sekarang saya tanya, apakah Kristen mengikuti Yesus? Saya menolak semua itu. Saya tidak kerjakan semua itu. Saya tidak kerjakan semua itu. Orang jahat saya Pak Muhammad. Jadi di sini saya ingin belajar sama-sama dengan kamu, belajar ajaran Alkitab dan ajaran Tuhan. Jangan tentang diri saya. Apa diri saya itu? Apa saya? Oke, saya keliru tadi. Saya ngomongnya keliru. Oke. Iya, jangan saya diselidikin ya. Ya. Yang dibahas kan di sini ajaran toh.
Iya, ajaran Alkitab yang dibahas, jangan diri saya. Untuk apa saya? Oke. Sekarang Alkitab tadi mengajarkan bahwa siapa yang percaya dan mengikuti Yesus akan diberi kehidupan yang kekal, kan gitu bunyinya. Nah, sekarang saya tanya, apakah ajaran Kristen mengikuti Yesus? Ini bukan sampean loh, secara umum ini apakah ajaran Kristen mengikuti Yesus? Saya tidak berpatokan pada Kristen. Kristen salah semua itu. Kalau begitu. Oh, gitu. Iya. Kita ajaran Alkitab kita pelajari. Alkitab kita pelajari, bukan Kristennya. Jangan lari-lari. Kristennya kalau Alkitabnya kita belajar, bukan Kristen, bukan saya, bukan pribadi atau bukan kalau Alkitabnya benar Bang, itu nggak salah Bang. Saya setuju. Ya udahlah, kalau itu benar ya ikutin lah. Kalau benar, kamu cuma di dalam ajaran Yesus nggak ada tuh mengajarkan Yesus untuk dituhankan dan beribadah Bang. Bagaimana itu? Memang tujuannya bukan untuk disembah-sembah, bukan. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan menjadi contoh dan teladan, bukan untuk kata aku Tuhan sembah aku, tidak. Ini kan makanya kita belajar baik-baik Alkitab itu. Iya, setuju kalau itu Bang. Setuju kalau Yesus datang ke dunia ini bukan untuk minta disembah, bukan untuk menyatakan dia Tuhan, bukan. Dia justru dia mengatakan, akulah manusia seperti kamu, sama dengan kamu. Ikutilah aku datang menjadi teladan. Makanya digunakan sifat kemanusiaan itu supaya bisa jadi teladan. Kalau dia menggunakan sifat ketuhanan nggak bisa jadi teladan, nggak bisa. Mantap. Gitu Pak Muhammad ya. Terus jadi, kenapa banyak yang tidak sama ya? Nah, terus kenapa banyak menuhankan Yesus itu ceritanya bagaimana Pak Lamson? Kan di ajaran di Alkitab nggak ada ajarannya. Sendiri perkataannya. Karena tidak ada manusia yang bisa beri hidup kekal. Tidak ada manusia yang memang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Tidak ada manusia yang datang dari surga untuk menyebut manusia ke surga sana. Maka oleh dia itulah Tuhan itu. Maka dikata Yohanes, akulah yang menciptakan segala sesuatu. Pencipta dia. Makanya dia berarti Tuhan itu. Tapi selama dia di dunia ini, dia tidak menggunakan ketuhanannya. Dia yang kelihatan adalah kemanusiaannya. Begitu Muhammad. Tidak ada seperti Yesus manusia, tidak ada seperti itu. Berarti Yesus manusia dan Tuhan gitu ya. Itu perkataan kita kan. Tapi kalau dilihat dari sifat-sifat yang kelakuannya, kita bilang manusia, padahal dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Dilihat dari sifat-sifat yang kelakuannya, kita bilang manusia, padahal dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat. Jangan ini, siapa yang suara double ini? Enggak tahu itu. Tolong dong, siapa yang suara double? Lanjut Pak Lamson. Pak Andi, selamat pagi Pak Andi. Pagi Pak Lamson. Ya, terima kasih. Iya kan ada yang viral tuh Pak Lamson gitu loh. Itu Yesus itu maha kuasa tapi tidak maha kuasa. Maha tahu tapi tidak maha tahu. Gimana itu Pak Lamson? Jadi viral kan karena dia nggak ngerti. Iya gimana itu? Iya, begini. Waktu di dalam rahimnya ibunya, dia tidak bisa apa-apa. Dia nggak tahu apa. Waktu dilahirkan baru lahir. Gimana Pak Lamson kok hilang? Lemah dia. Iya hilang Pak Lamson nih suaranya. Iya. Gimana diulang Pak Lamson? Nah, kapan dia maha lemah? Iya. Waktu dia mengenakan sifat kemanusiaan itu maha lemah dia. Contoh, waktu dalam rahim dia tidak tahu apa-apa, dia lahir pun dia tidak tahu apa-apa. Ya, dicebokin, ya, dikasih makan, disuapin, dimandiin, disusui juga ya Pak Lamson. Ya, disusui sama ibunya. Disusuin. Iya, memang dia mengenakan sifat kemanusiaan. Iya, begitu. Tapi setelah selesai tugasnya itu, lalu dia berkata, sudah diberikan kembali kepada saya segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Nah, udah kembali kan? Jadi berarti yang memberikan segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga ya Tuhan juga. Maka kan dia Tuhan itu datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan. Oh, jadi di situ maha kuasa dan tidak maha kuasa di situ ya? Nah, di situ orang itu nggak ngerti kan siapa di situ. Begitulah Pak Andi. Sama dengan istilah maha tahu dan tidak maha tahu. Bagaimana itu? Iya, makanya ya Tuhan kami Yesus itu seperti itu. Dia waktu dalam perut si Maria kan nggak tahu apa-apa, maha tidak tahu. Tapi setelah selesai tugasnya itu, kembali dia maha tahu, maha kuasa. Nah itu maka saya bilang Yesus kami itu, Tuhan kami itu maha tahu dan maha tidak tahu. Ya gitu. Ya ada lagi yang satu viral Pak Lamson, ini harus diluruskan. Ya. Banyak yang sepertinya mencari Pak Lamson itu. Kalau Pak Lamson dulu mengatakan Yesus itu anak keturunan pesina, bagaimana ini diluruskan apa? Gimana itu? Itu yang tidak belajar Alkitab. Ini belajar Alkitab ya. Jadi Yehuda itu kan kawin di mana bersetubuh dengan bekas mantunya. Ya kan berzina dia, ya kan? Terus Daud, ya, itu keturunan langsung lahir keturunan ke Daud. Daud itu lahir anaknya dari perzinahan dia dengan si Berseba itu. Dari situ langsung ke
Mas Yusuf lah, itulah keturunannya. Tapi Yesus itu bukan darah manusia, bukan, tidak ada sebetulnya. Tapi dari alur jalan silsilah dia Yesus itu adalah dari pezina. Maka kalau tidak tahu Alkitab, pasti dia marah. Oh, jadi dari Bunda Maria keturunannya begitu? Iya, dari sampai Yusuf lah. Dari Daud itu kan bukan berzina, karena berzina. Yeah. Suaminya dibunuh pakai medan perang, ya kan? Yeah. Jadi lahir anaknya. Dari situ terus ke bawah sampai ke lahirnya Yesus. Itu. Jadi harus belajar lah Alkitab itu. Ya. Terus jadi kalau Yesus itu ada kena dosa waris juga nggak Pak Lamsen? Loh, makanya tidak ada dia disentuh oleh dosa. Nggak pernah disentuh dosa. Nggak bisa dia. Contohnya ya, dia datang ke dunia ini mengenakan sifat kemanusiaan supaya bisa jadi contoh. Tidak berdosa. Ya. Ada orang yang mengatakan, maaf ya, ada orang Yesus itu punya kontol katanya kan. Ya iyalah, untuk apa kontol nggak digunakan? Loh, supaya saya bisa mengikuti Yesus tidak berzina. Padahal nafsunya tinggi itu loh. Seperti bagi manusia, pasti tinggi. Tidak ada istri lagi malah. Tidak pernah berzina. Itu artinya itu. Ikutin dia contoh, tidak pernah berzina. Dia berpuasa 40 hari, sudah sangat lapar. Tapi setan dia menggoda dia. Tidak bisa dijatuhkan oleh setan. Walaupun dia kelaparan. Itu artinya itu. Jadi Yesus itu adalah contoh manusia lemah, tapi kuat. Gitu. Jadi dia disitulah intinya, dia maha lemah, dia juga maha kuat ya Pak Lamsen. Kuat. Dia bisa mampu melawan dosa. Kuatnya di situ. Tapi lemahnya di mana? Lemahnya kan enggak. Waktu di perut ibunya kan enggak bisa bikin apa-apa. Dimandiin, dicebokin. Ya kan? Nah makin besar dia, makin kuatlah dia. Kekuatannya apa? Dia bisa melawan hawa nafsunya. Waktu dia bayi itu Pak Lamsen, apakah benar-benar sifat manusia saja, enggak ada sifat ketuhanan di dalam dirinya? Sifat manusia dipakai supaya bisa jadi contoh. Kalau dia ada ketuhanannya, saya akan tinggalkan itu. Memang Tuhan bisa kok nggak berdosa? Tuhan sanggup segala-galanya? Kan sanggup segala-galanya. Tapi dia bilang, saya ini mengenakan sifat kemanusiaan 100% loh sifat manusia. Saya lemah ini. Contohlah saya kuat untuk melawan dosa gitu. Jadi selama kadang manusia ini berdalih begini, ya kan Tuhan bisa tidak berdosa. Tapi Yesus menjawab, saya ini mengenakan sifat kemanusiaan lebih dari kamu. Semua penderitaan yang kamu alami sudah saya alami. Harus kamu seperti saya. Kan gitu kata Yesus. Oh, kalau jadi selama ngomong seperti itu dia. Iya, jadi selama hidup di dunia ini Yesus ini manusia 100% ya Pak Lamsen. Kalau saya mengatakan tidak, tapi sifatnya itu dipakai 100% kemanusiaannya. Tapi saya bilang dia bukan manusia. Dia adalah manusia. Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. Itu pribadi saya ya. Tapi orang mengatakan itu manusia karena memang sifat manusia dipakai sama dia. Apa Pak Lamsen setuju kalau Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan? Enggak setuju ya. Alkitab tidak dikatakan itu. Tapi 100% sifat manusia itu ada dipakai, ada pada dirinya. 100% sifat manusia ada, tapi dia bukan manusia. Oh ya, gimana 100% sifat manusianya tapi dia bukan manusia. Ada. Tapi dia bukan manusia. Bukan manusia. Saya menurut karena manusia tidak akan mungkin datang dari surga dan kembali ke surga. Tidak ada manusia. Sebentar. Jadi ini Pak Lam, ini sebentar. Jadi ini Yesus ini dia manusia tapi bukan manusia. Saya katakan dia bukanlah manusia. Dia adalah Tuhan yang mengenakan sifat kemanusiaan. 100% sifat kemanusiaan ada pada dirinya supaya bisa jadi contoh dan guru. Ya. Jadi terjawab sudah ya teman-teman di luar sana, bahwa Pak Lamsen sudah menerangkan ya bahwa masuknya keturunan pezina itu begitu, maha kuasa dan tidak maha kuasa, maha tahu dan tidak maha tahu. Udah diterangin loh, jangan dipiralin lagi gitu loh. Udah diterangin sama Pak Lamsen. Itu. Terima kasih Pak Andi. Iya, tapi banyak orang yang pernah mengatakan gini, Pak Lamsen, apa benar apa iya gitu. Yesus itu kan katanya minum anggur. Apa anggur itu mengandung alkohol, Pak Lamsen? Nah inilah. Orang-orang ini kan selalu kalau dikatakan anggur berarti sudah ada alkoholnya. Saya juga di rumah saya banyak anggur. Air anggur selalu saya minum. Saya jus. Atau apa ada alkohol itu kan nggak ada. Anggur itu adalah seperti cap orang tua atau seperti Vigor di Medan sana. Vigor itu kan anggur namanya tuh. Anggur yuk. Dia tidak kenal lagi anggur yang sebenarnya. Anggur yang sebenarnya adalah yang saya beli dari pasar itu yang ada buah-buah lah ya. Itu saya rebus airnya, saya ini peras, saya minum, itu anggur bagi saya, bukan anggur yang di botol-botol sana, itu bukan anggur lagi tuh, pabrik punya itu.
Oh, jadi belum difermentasi ya? Belum fermentasi belum? Belum ada. Ya nggak ada. Berapa banyak pun saya makan itu nggak ada apa-apa. Coba beli anggur 5 kilo makan, nggak ada akan mabuk, tidak akan mabuk. Jadi coba minum 1 botol anggur yang di pasar sana, pasti kamu mabuk. Itu jadi artinya gini, Yesus ini dijamin tidak pernah tersentuh oleh alkohol ya? Ya enggak lah, mana ajaran Alkitab jangan minum minuman keras, masa dia melanggar, nggak bisa contoh lah dia. Nah tapi kenapa sekarang kalau dalam perjamuan kudus ada ya sedikit-sedikit gitu Pak Lamsen? Ya terserah mereka lah itu, saya nggak mau tanya, saya tidak mau campur itu. Kalau di Advent nggak ada ya? Di Advent nggak ada ya? Nggak ada itu, dia kan nggak ada itu. Iya. Ya mereka seperti itu, ya biarlah seperti itu, anggapannya anggur, dia kan nggak kenal lagi anggur. Yang sebenarnya, jadi kita di botol. Jadi kita di sini meluruskan pendapat yang bengkok bahwa Yesus pernah mengkonsumsi seperti itu. Ternyata enggak ya Pak Lamsen ya? Enggak lah Pak, enggak mungkin ya. Baik. Karena Yesus ini kan manusia spesial diutus ke muka bumi ya Pak Lamsen. Iya. Supaya bisa jadi contoh dan teladan. Dicontoh. Kalau itu kan mabuk, nanti saya mabuk juga lah. Ya, dicontoh. Tapi kenapa Paulus itu selalu menganiaya bahkan melenyapkan murid-muridnya? Kenapa kira-kira Paulus menghalangi pengajaran Yesus, Pak Lamsen? Oh begini Pak Andi ya. Ya gimana ceritanya itu? Memang teman-teman Islam ini kan selalu mengatakan Paulus itu orang jahat apa segala macam, pembohong ya. Ya. Kita harus akui Yesus itu bertentangan dengan Farisi dan ahli Saduki, Farisi dan orang-orang Sanhedrin lah ya. Karena Yesus itu mengaku dirinya Mesias, termasuklah Paulus orang Sanhedrin, termasuklah Farisi, Paulus itu. Nah, jadi marah mereka. Masa anak tukang kayu itu jadi Mesias? Tidak mungkin lah kata dia. Jadi mereka pimpinan Paulus lah itu semua untuk mengejar-ngejar Yesus. Tapi Yesus tidak pernah ketemu. Yang ketemu malah Stefanus. Matilah Stefanus dibantai. Nah, setelah Yesus naik ke surga ya, setelah berapa lama kemudian, si Paulus ini harus membersihkan semua sampai akar-akarnya ajaran-ajaran Yesus itu. Yang pembawa-bawanya di perjalanan mau ambil surat izin dia untuk membasmi semua Yesus itu. Datanglah cahaya dari surga, turun dari atas, terus gitu. Lalu Paulus kan orang pintar, ahli Taurat ini, ahli Alkitab ini. Ahli kitab ini. Kitabnya Paulus dengan kitabnya Yesus kan sama. Jadi orang Yahudi itu menunggu-nunggu Mesias. Kata Yesus, akulah Mesias itu. Kata Yesus kan, mereka tolak. Masa Mesias seperti kamu geblek begitu katanya. Kan nggak mau, malu orang Yahudi. Maka si Paulus pun malu. Tapi benar ya Pak Lamsen, di zaman itu Paulus banyak menganiaya bahkan membunuh. Banyak. Jadi kalau begitu boleh dikatakan Paulus ini mantan pembunuh kan gitu ya? Mantan penjahat. Setelah dipelajari kembali, ya, rupanya Mesias itu ya. Oh iyalah, makanya dia tobat kan. Jadi tanpa sekolah udah tahu dia orang pintar, ahli kitab dia. Dia bertobat waktu dia perjalanannya ke Damsik. Waktu dia perjalanan ke Damsik, dibutakan, direbahkan matanya, terus dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Nah, di situ mulai bertobat ya. Di situ pertobatan dia. Oh, rupanya benar Yesus adalah Mesias. Lalu dia yang lebih gigih menceritakan semua. Sementara orang-orang lain pada penakut-penakut. Ini kan pemberani nih. Si Paulus ini jiwanya jiwa keras ini. Tapi di situ terdengar suara dari langit kan gitu ya. Iya. Inilah aku yang telah kau aniaya kan begitu. Iya. Begitu. Jadi memang ini Paulus pernah menganiaya Yesus ya. Ya, dia katanya kan murid-muridnya itu dia nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah ketemu dengan Yesus. Tapi kan Yesus mengaku kalau kamu menganiaya muridku kan berarti akulah itu kan begitu sama. Ini bukan termasuk Yesus balas dendam untuk kamu pernah menganiaya anak murid-murid, saya butakan matamu, bukan ya? Iya. Kan banyak seperti itu. Kalau kamu bunuh itu berarti kamu bunuh aku, kan sering orang berkata seperti itu kan? Ya. Kamu sentuh itu berarti menyentuh aku kan? Gitu pernah orang. Itu tapi kan apa makna Pak Lamsen kira-kira tuh Paulus dibutakan matanya? Loh, supaya dia dituntun ke si Ananias sana untuk menempatkan supaya kan setelah baru bertobat dia takut murid-murid Yesus itu kepada mereka, tidak mau ketemu, takut ditangkap kan? Orang mereka kenal itu penjahat kok. Lalu si Ananias lah yang memberitahukan, oh dia tidak, sudah selesai dia bertobat. Baru ketemu lah, mungkin si Petrus atau Barnabas siapa tuh, baru bersama-sama, baru kompaklah mereka menjadi satu. Jadi murid-murid Yesus mengabarkan ini ke dalam
si Paulus keluar gitu. Ya, jadi pada intinya Paulus sama Yesus nggak pernah ketemu langsung ya? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Nggak. Jadi nggak saling kenal ya Pak Lamsen? Loh, si Paulus ini kan dari dulu mencari Yesus supaya mau dibunuh dia. Nggak dapat. Iya, yang dapat Stefanus, matilah Stefanus kan. Jadi artinya di sini nggak saling kenal, artinya Paulus ini bukan muridnya Yesus toh? Nggak kenal. Tapi ahli kitab loh dia, ahli kitab itu. Oh, ahli kitab. Iya. Iya. Nah setelah itu waktu disalib Yesus, Paulus ada nggak di TKP? Nggak ada, nggak tahu lah yang mana itu nggak diceritakan di Alkitab. Saya nggak bisa ngomong. Tahu kemana dia ini orang ini waktu disalib? Banyak nolongin. Di situ nggak ada ceritanya. Di babak itu nggak ada cerita Paulus, nggak ada. Tapi ini yang menangkap Yesus ini adalah orang-orang dari mereka semua itu, suruhan mereka. Iya. Oh, suruhan Paulus. Ya semua. Nah, ini kan hakim-hakimnya agama ini, pengadilan agama. Iya. Termasuk tentara Romawi ya. Iya, tentara Romawi diserahkan. Tentara Romawi itu bukan hakimnya. Eksekutor. Contohnya begini. Ya. Misalnya MUI lah ya, misalnya MUI marah kepada saya, ditangkaplah saya, disuruhlah saya, tentara kita ini menangkap saya, polisi saya menangkap saya, bukan MUI. Ahli agama menyerahkan saya ke tangan negara gitu. Jadi Roma itu kan penguasa. Tapi menurut Pak Lamsa ada nggak sih kesalahan Yesus sehingga ditangkap? Loh itulah kesalahan Yesus, katanya ada mengaku-ngaku Mesias, makanya pengadilan. Oh salahnya di situ. Mesias. Iya. Tapi persoalannya Pak Lamsa kenapa murid-murid pada kabur, nggak ada yang nolongin? Ya tak, namanya manusia biasa kan takut, nggak bisa lah. Ya saya sendiri kabur, saya kalau ada di situ pasti takut. Tapi si Petrus dia coba-coba ngintip-ngintip. Oh, makanya pernah dia dikatakan, oh ini muridnya, salah satu muridnya. Dia bilang, bukan Pak. Iya. Yesus katakan, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu pasti menyangkal saya, kata Yesus. Baru setelah dia sadar 3 kali dia menyangkal Yesus itu, aku bukan muridnya, tidak kenal Yesus, tidak kenal katanya. Padahal dia muridnya kandung, akan ketahuan kan, takut. Dia. Ada ibunya ada nggak di TKP? Ibunya Yesus? Iya, kayaknya nggak ada ya. Ya, waktu menurunkan ibunya ikut, menurunkan untuk menguburkan ikut. Iya, tapi kalau dalam eksekusi nggak mungkin lah ibunya, kasihan kan. Begitu orang. Iya, kasihan kan lihat anaknya dieksekusi begitu ya. Nggak tahu lah itu nggak cerita, tapi penguburan siapa itu saudara-saudara semua yang menurunkan itu bangkai dari salib itu diturunkan. Mereka menurunkan, bukan siapa-siapa. Bukan bangkai Pak Lamsen, jasad. Ya jasad lah. Jasad lah. Kalau bangkai kan dari binatang. Lalu dikuburkan itu. Mereka kuburkan. Tapi menurut Pak Lamsen, yakin benar nggak sih kalau Yesus itu yang mati, Pak? Makanya saya juga tadinya kan nggak yakin sama muridnya sendiri. Muridnya sendiri namanya si Thomas. Nggak yakin, mana ada orang mati bisa pernah bangkit? Nggak pernah terjadi kan? Enggak lah, nggak mungkin lah bangkit. Lalu murid-murid lain, teman-temannya lain sudah mengatakan, iya sudah bangkit, Yesus itu sudah ada. Nggak percaya saya kalau sebelum saya pegang tanya, nggak mungkin dia. Muridnya sendiri Thomas nggak percaya. Lalu datanglah Yesus ke tempat mereka berkumpul itu. Hei Thomas, goblok kamu. Ini pegang tangan saya ini. Inilah bekas paku, bekas siksaan itu. Saya sudah bangkit, kamu nggak percaya. Makanya Yesus bahkan lampunya dicucur gitu ya. Iya, makanya. Dicucuk. Jangankan kita yang sekarang ini tidak percaya kan. Muridnya sendiri pun tidak percaya dia bangkit. Dipegang dulu baru percaya. Pak Lamsen, sejak umur berapa Pak Lamsen? Dulu kan Pak Lamsen nggak yakin kalau Yesus mati di salib. Sejak umur berapa Pak Lamsen baru yakin? Loh, ini kan contoh saja. Saya contoh. Iya, kita sekarang ini muridnya sendiri aja pun tidak yakin Yesus bangkit. Apalagi kita sekarang seperti Handi kan nggak yakin. Harus pegang dulu, ya kan? Apalagi kita nggak pernah lihat sebetulnya kan? Gitu kawan. Oh jadi begitu ya Pak Lamsen. Tapi kalau sekiranya Pak Lamsen ada di TKP, apa ya Pak Lamsen rasakan sedih, senang atau apa gitu? Takutlah saya. Kabur juga, Pak Lamsen pasti kabur juga. Ya kabur. Kan murid-muridnya juga nggak. Gini kawan ya Pak Handi. Selama Yesus bekerja, muridnya sendiri pun tidak kenal betul siapa Yesus itu sebetulnya. Barulah setelah selesai tugasnya itu baru tamat muridnya baru mengenal betul siapa Yesus itu. Iya. Baru tamat, baru dilepas untuk mengabar Injil gitu. Terus menurut gini Pak, makna di balik kematian Yesus di tiang salib yang sedikit tragis ini, apa maknanya sih yang paling fundamental di Advent gitu Pak? Yang mana makna apa maksudnya? Makna dia mati di tiang salib. Apa tujuannya? Manfaatnya gitu. Itu kan seperti inilah. Banyak contoh di
di kitab perjanjian lama ya, di kitab perjanjian lama. Ya, contoh. Waktu anaknya Abraham diminta untuk dibunuh, diserahkan kepada yang penguasa Tuhan lah maksudnya ya, diserahkan. Lalu ada pengganti. Jangan. Penggantinya adalah binatang ini. Nah, jadi waktu saya mau dibunuh, ini sekarang ini lambang itu kepada saya. Saya mau dibunuh oleh Tuhan sendiri. Jangan. Saya sudah gantikan kematiannya. Itu menggantikan. Oh, iya. Jadi artinya ada maknanya adalah, tapi kalau menurut teman-teman sih katanya maknanya di situ ya adalah menebus dosa manusia. Apa benar itu Pak Lamsen? Pengganti sebetulnya itu enggak, itu bahasa masing-masing lah. Pengganti, korban lah, korban pengganti. Kenapa mesti manusia sih yang dikorbankan, bukan binatang aja gitu? Yang berdosa kan binatang nggak mampu, darah binatang nggak mampu. Itu hanya lambang. Begini Pak Handi ya. Iya. Jadi kan terbagi dua kitab kami ini. Terbagi dua. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu mengajar secara fisik, ya, fisik, ya. Perjanjian baru untuk menerjemahkan fisik itu ke dalam kerohanian. Oh, gitu. Nah, jadi tidak fisik lagi sekarang, kerohanian. Contoh, ya. Bunuh orang berdosa yang melanggar hukum Tuhan, dibunuh, ya kan? Di kerohanian fisiknya tidak dibunuh, rohanian nanti ke surga, nanti ada surga dibunuh, gitu. Pak, ya Pak Lamsen. Menurut Pak Lamsen ini Yesus mati di tiang salib tuh ini terprogram dari Sang Pencipta atau kan hanya spontanitas saja? Sudah terprogram lah itu. Tahu di semua itu. Oh, terprogram. Iya. Jadi selama hidupnya Yesus memang dia udah tahu nanti saya akan berakhir seperti ini. Ya. Sebetulnya sebagai manusia dia tidak tahu. Oh, dia tidak tahu. Ya. Tapi dalam ketuhanannya tahu dia. Ini adalah program. Saya diutus. Saya sudah memberitahukan segala firman yang kamu serahkan kepada saya. Saya sudah beritahukan. Buktinya dia menyatakan, saya akan mati, saya akan ditangkap dan mati, dihukum mati. Setelah hari ketiga saya bangkit. Kan sudah dikatakan seperti itu selalu kepada murid-muridnya. Dia tahu dia mau mati. Jadi sebagai manusianya dia nggak tahu kalau terprogram dia mati. Tapi dari segi ketuhanannya dia tahu. Tapi entah dari mana lama-lama lalu dia ngomong, saya ini akan ditangkap dan diadili oleh para hakim agama kan, mahkamah agama ya. Dia tahu dan saya akan dihukum mati 3 hari, saya akan bangkit. Ya, itu kok dia tahu, jauh-jauh sudah tahu, dia katakan seperti itu pada murid-muridnya. Ya, artinya nggak percaya. Ya, artinya program terstruktur ini gitu Yesus memang sudah tahu, cuman dia nggak mau melawan gitu ya Pak Lamsen ya? Ya, sudah tahu. Buktinya dia nggak tahu kok. Saya akan mati 3 hari bangkit, setelah 3 hari bangkit. Dari mana saya tahu itu? Kalau seandainya ini bukan program, terus Pak Lamsen mengamini begitu, kira-kira Pak Lamsen ini ada keraguan nggak Pak kalau ini benar-benar program harus mati di tiang salib? Saya tidak tahu menjawab pakai kata-kata seandainya. Apa yang ada aja lah saya ceritakan. Kalau seandainya saya sudah bisa jawab Pak. Tapi kalau secara manusiawi Pak, akal kita yang sehat di zaman now ya, bahwa nggak mungkin lah ada manusia yang mau dikorbankan Pak. Iya, kalau manusia kan nggak mungkin. Memang itulah jalan cerita Alkitab kami. Makanya saya tidak bisa menggunakan sebagai kebenaran adalah logika saya tidak bisa. Jadi Pak, saya tidak dipakai untuk membenarkan atau menyalahkan Alkitab saya. Jadi Alkitab mengatakan ini jadi Pak Lamsen yakin banget kalau ini memang adalah jalan cerita yang benar. Iya, karena apa? Memang tercatat di sejarah-sejarah manapun ada ceritanya kisah seperti ini, peristiwa yang benar-benar terjadi, maka saya percaya. Saya percaya Alkitab saya karena terbukti oleh sejarah. Contoh Pak Handi ya, yang bikin saya paling percaya dan yakin pada Alkitab adalah Daniel 2 dan Wahyu itu. Iya. Kalau ada cerita, gini ya Pak Lamsen ya, saya pernah membaca cerita, duluan cerita itu daripada kisah Yesus. Ya cerita hampir sama Pak, cuma nama yang berbeda. Ya bangkit 3 hari dan seterusnya itu. Duluan cerita ini bersumber dari sana, Roma gitu. Duluan cerita ini daripada cerita Yesus gitu. Nah, kira-kira Pak Lamsen percaya yang mana? Namanya cerita kan nggak ada yang mencatat di sejarah kan atau di kitab mereka kan. Gitu. Tapi ini kan memang tercatat. Di kuburnya ada,
Di Golgota ada, sampai sekarang masih tercatat di negara-negara Roma, tercatat di Israel sana. Kuburan di mana? Jadi saya tidak percaya kepada cerita yang tidak ada bukti. Coba Jion lanjut lagi, Jion lanjut coba Jion. Jadi kalau kita selidiki ya Pak, bukan selidiki, membaca dengan baik kan gitu ya. Itu kan ada kisah Yunus 3 hari 3 malam kan di perut ikan. Ya. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi gitu. Ya. Kalau kita berpikir nalar sehat ya, maaf ya Pak Lamsen, ya. Itu Yunus itu hidup, mestinya juga kan manusia ini hidup gitu. Oh, begini jadi, Pak Andi. Ya, gimana? Kalau kita baca ayat itu dikatakan Yesus itu tidak mengatakan saya hidup 3 hari 3 malam, tidak. Tapi saya di dalam perut bumi 3 hari 3 malam lalu bangkit. Yusuf di 3 hari 3 malam dalam perut ikan lalu keluar. Itu saja, sama 3 hari 3 malam waktunya itu. Dan keajaibannya mungkin disamakan itu. Tapi kalau kisah cerita kan nggak sama. Ya, 3 hari 3 malamnya yang diceritakan, bukan mati hidupnya gitu ya. Masalah keunikan itu, keajaiban itu. Masa ada manusia bisa hidup di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam di perut nggak apa-apa, sehat. Masa kan manusia mati di dalam tanah kok bisa bangkit sendiri, bisa kembali bangkit. Tapi kalau di Yunus itu dia nggak pernah mati dalam perut ikan. Nggak pernah mati. Tapi Yesus ini kan mati, jadi berbeda Pak. Makanya tidak diceritakan di situ tentang hidup dan mati, tidak diceritakan di situ, tidak ada ceritakan tentang hidup dan mati. Makanya sama katanya, sama seperti. Jadi tidak sama betul. Jadi samanya hanya 3 hari 3 malam aja. Sepertinya di situ aja. Karena tidak dicatat di situ tentang hidup dan mati, kan nggak ada tentang hidup dan mati di situ. Nah ini dulu kan Zakir Naik menerangkan, Pak Lamsen kenapa nggak sempat nanya waktu itu? Nggak ada kasih kesempatan kepada saya. Dan saya tanyakan begini, yang saya tanya pertama, apakah Yesus di Alkitab itu adalah Isa di Al-Quran itu? Dia lari ke sana, jadi nggak terjawab saya punya pertanyaan. Wah, yang benar. Lah iyalah. Kapan? Mana terjawab? Karena waktu itu memang orang banyak, terus ada masalah komunikasi kan begitu terlalu riuh Pak Lamsen. Iya. Sekiranya nanti ke Pak Lamsen ketemu lagi Pak Zakir Naik. Dia bagaimana ketemu, udah mati dia kali, udah tangkap. Sekiranya gini kan. Sekiranya. Apa yang Pak Lamsen mau tanyakan? Tetap aja itu. Tetap itu dikejar ya. Ya. Supaya ya maksud saya gini. Kalau memang Yesus bukan Isa, kan aman kita nggak diribut-ribut, ya. Tapi kalau kita anggap Yesus adalah Isa itu, pasti ribut terus selama kita menganggap itu. Itu beneran, Bang. Ya, Bang. Ya. Pak Lamsen ketemu Zakir Naik. Bener waktu di Bekasi. Oh, saya pikir bohongan Bang, itu ada fotonya. Ada, dia nanya langsung. Diundang, Pak Lamsen diundang dia sebagai tamu spesial waktu itu karena diutamakan memang Kristen yang bertanya. Iya Pak Lamsen ya. Berarti benar kata Pak Lamsen ya waktu nelfon sama saya dong ya. Benar ketemu. Ada videonya kok. Baru tahu saya Pak Lamsen ketemu Pak Zakir Naik. Ketemu, tapi ketemu enggak langsung salaman ya. Ada jarak sekitar 20 meter ya Pak Lamsen ya. Sekitar 10 atau 20 lah kira. Iya 20 saya ukur kok, waktu itu saya ukur 20. Ya 20 ya. Apa-apa. Jadi gini, waktu saya datang, memang luar biasa sambutan itu. Jadi yang lain nggak dikasih makan makanan yang enak, saya dikasih makanan enak ya di situ. Tapi nggak ada babinya ya? VIP lah tempat saya tuh. Jadi setelah nggak terjawab lagi, ya sudah saya tinggalkan aja. Nggak ada yang antar saya lagi, nggak terjawab kan? Iya. Jadi kacau, saya tinggalkan aja begitu. Nggak ada yang antar saya lagi. Waktu mau datang dijemput kayak presiden. Tapi Pak Lamsen aman kan di tengah umat Muslim? Aman. Itu pertanyaan apa yang Pak Lamsen tanyakan kepada ini Zakir Naik? Ya buka aja live videonya. Apakah Yesus dan Isa itu sama atau beda? Itu intinya pertanyaannya. Ya. Oh gitu. Kalau dikatakan beda ya sudah amat, sudah saya terima kasih. Kalau gitu memang beda ya nggak apa-apa. Tapi kalau sama banyak pertanyaan terus. Kalau menurut kemarin saya simpulkan sih itu oknumnya sama, ceritanya yang berbeda. Gitu. Kalau menurut Pak Lamsen beda beneran apa gimana Pak Lamsen? Beda, oknumnya beda. Oknumnya beda ya. Ya, namanya yang sama, oknumnya beda. Beda namanya Pak Lamsen, satu Yesus satu Isa. Dulu kami juga menggunakan kata Isa juga di gereja kami pakai nama Isa. Ya. Oh gitu. Jadi maksudnya oknum benar-benar berbeda menurut Pak Lamsen ya. Berbeda lah.
Tapi kadang-kadang juga ada yang menyamakan loh Pak Lamson. Ada yang bilang ini loh Bang, menyamakan Bang, iya Bang, benar. Ada yang bilang beda, Yesus itu bukan Isa, tetap Yesus katanya, nggak mau kekeh. Ketemu Sofiatul nggak waktu itu Pak Lamson? Sofiatul? Iya. Nggak kenal sampai sekarang, nggak pernah ketemu saya Sofiatul. Dan dia bertanya juga kalau nggak salah, apa Sofiatul apa bukan itu? Sofiatul, bener, dia yang nanya waktu masih muda. Saya nggak tahu itu Pak, nggak kenal saya Sofiatul. Sampai sekarang juga nggak pernah ketemu. Tapi jangan sampai ketemu deh Pak Lamson. Kenapa? Kalau Pak Lamson lagi ikut-ikutan. Iya, halusinasi nanti. Menghayal 5 jari di ujung-ujung. Oke, kita kembalikan ke topik ini, seru pagi ini gitu biar tercerahkan semua ya Pak Lamson ya. Iya kita Pak, terima kasih banyak Pak Andi. Ya, kita buka sampai tuntas begitu. Karena dalam diskusi Pak Lamson di tempat-tempat lain kok cenderung selalu crowded. Kenapa Pak Lamson? Kalau di JCC Anda aman gitu loh, enak diskusi kayak gini. Kenapa, kira-kira faktornya apa Pak Lamson? Faktornya begini, saya sudah jelaskan. Saya ingin bawa kedamaian kan. Supaya damai, aman. Janganlah kita menganggap bahwa ajaran Alkitab dan Al-Quran itu harus sama. Bertolak belakang itu. Dan oknumnya tokoh-tokoh di Alkitab bukanlah tokoh-tokoh di Al-Quran. Karena sudah saya selidiki. Kenapa? Walaupun namanya sama, tapi itu bukan tokoh yang sama, bukan, beda. Coba kita pelajari masing-masing ya. Coba kita pelajari Daudnya di Al-Quran, kita pelajari Daudnya di Alkitab, pasti beda. Artinya Pak Lamson, setuju nggak Pak Lamson kalau apapun pendapat orang lain begitu, ya kita nggak boleh maksakan, kita menghormati pendapat itu maupun biarkan aja begitu. Iya. Artinya kita sepakat tapi di dalam pendapat yang tidak sepakat kan gitu ya Pak Lamson? Iya, nggak apa-apa. Jadi tapi ini harus kita sepakati lah karena kenyataan ini kan kenyataan bahwa tujuan ajaran Alkitab dan tujuan ajaran Al-Quran berbeda. Kita harus sepakat lah, nggak bisa di nggak boleh memang disamakan, nggak boleh. Nggak boleh dibantai itu. Jadi nah itulah pendapat Pak Lamson. Semoga di luar sana itu Kristen Advent khususnya ya bisa mendengarkan ini gitu loh. Ini kan tujuannya Pak Lamson untuk ke teman-teman Advent gitu. Syukur-syukur kalau ada gimana? Yang kayak kemarin Pak Edward itu Advent ya? Iya Advent ya. Pak Edward juga Advent kemarin. Di sini banyak Advent loh yang masuk ngobrol sini Pak Lamson. Nyaman kok di sini. Nyaman ngobrol. Tapi kadang-kadang begini Pak. Biarpun Advent, dia pikir Isa di Al-Quran itu adalah Yesus di Alkitab itu. Makanya orang itu getol juga. Nggak boleh. Karena juga dia nggak pelajari kelakuannya atau sifatnya atau kisahnya. Jadi kalau kita pelajari kisahnya Daud di Al-Quran dengan kisahnya Daud di Alkitab kan beda jauh. Iya jauh Pak. Ya tidak. Kalau di Al-Quran itu kisah Daud itu nggak ada menistakan Daud. Tidak jauh. Bersih kalau Musa pun gitu juga. Kalau sebentar Pak Lamson. Kalau kisah Nabi Daud di Al-Quran itu sangat bersih Pak Lamson. Cuman ya saya sayangkan ya, kenapa kisah Nabi Daud di Bible itu agak sedikit menyedihkan gitu loh Pak Lamson. Oh begini Pak, ya gimana tuh Pak? Untung ditanya seperti itu. Jadi inilah hebatnya Alkitab kami bagi saya ya, bukan sampai kamu Pak dia. Iya. Di Alkitab kami Perjanjian Lama ini menunjukkan betapa buruknya keinginan manusia itu. Keinginan manusia melanggar hukum Tuhan semua manusia itu. Nah, makanya ada 2 Taurat di situ. Taurat Musa sesuai dengan keinginan manusia dan Taurat Tuhan bertentangan dengan keinginan manusia. Jadi Taurat Tuhan itu di dalam tabut, sedangkan Taurat Musa itu di luar. Nah, di Taurat Musa ini isinya apalah? Hukum adat, hukum perang, hukum segala macam hukum dari hukum kesehatan, hukum agraria ada di situ semua, ya. Sementara Taurat Tuhan itu hanya 10 di dalam tabut. Inilah yang dibawa-bawa orang di jalangan Taurat Musa itu hanya di samping Taurat Tuhan. Jadi tabut perjanjian itu di dalam itu adalah hukum Tuhan di dalam itu. Jadi yang berlaku sama zaman perjanjian lama itu pembunuhan terjadi, pemerkosaan semua diceritakan di situ. Nah, setelah Yesus mati, nah Taurat Musa itu tidak berlaku lagi karena sudah selesai dipenuhi atau digenapi oleh darah Yesus. Makanya yang muncul adalah Taurat Tuhan itu sendiri, Taurat kasih atau hukum kasih. Tidak boleh membalas, tidak boleh membunuh, tidak boleh ini, tidak.
bertolak belakang dengan keinginan manusia. Coba kalau saya ditampar misalnya, masa saya nggak tampar, keinginan saya harus menamparkan kembali. Tapi hukum Tuhan ini bertolak belakang dengan keinginan manusia. Nah, jadi gini Pak Lamson. Ya. Kita lihat ya kisahnya, mohon maaf ini Pak Lamson ya. Kita lihat kisahnya Nabi Daud itu sangat memprihatinkan begitu. Iya. Seperti itu kok tunjukkan Alkitab. Ya. Kenapa sampai cerita-cerita Nabi Daud ini kan nabi gitu loh. Mana mungkin seorang nabi itu mengambil istri, mengambil gundik dan seterusnya, kan ini kisah yang benar-benar menghinakan nabi gitu loh Pak Lamson. Iya memang. Itulah Alkitab kami itu menunjukkan di Alkitab sebetulnya ya. Dia kan raja sambil nabi juga. Itulah Alkitab kami hebatnya ya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Walaupun itu umat Tuhan sendiri. Bangsa Israel di pilihan Tuhan orang berdosa tetap dikasih Tuhan umatnya. Nah itu yang ditunjukkan Alkitab ya. Walaupun kamu melanggar sekalian, bagaimana besar dosamu akan diputihkan seperti salju. Ada yang mengatakan seperti kelapa, kan? Iya. Putih seperti kelapa. Ada yang mengatakan putih seperti salju. Sama itu kan. Jadi itulah yang ditunjukkan Alkitab. Betapa buruknya keinginan manusia itu. Contoh, manusia kan ingin membalas. Kalau ketemu yang kuat sama yang kuat, ini perang ini tidak akan bisa berhenti. Terus dari perang. Kalau sama-sama kuat, kecuali ada satu lemah baru berhenti perang itu. Jadi inilah keinginan manusia ditunjukkan oleh Tuhan. Inilah keinginanmu ya. Malah Tuhan yang menunjukkan, memerintahkan. Bunuh ini. Saling bunuhlah kan jadinya kan. Kelihatanlah kekacauan itu zaman perjanjian lama. Di perjanjian baru nggak ada lagi seperti itu. Makanya Tuhan menunjukkan betapa indahnya kalau hukum kasih, betapa buruknya kalau hukum Taurat keinginan manusia. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Jadi itulah saya lihat kok ceritanya di Bible itu kok sangat memprihatinkan ya. Oh iya makanya kan buruk kan. Betapa tapi menurut Pak Lamson memang kalau menurut Pak Lamson nih, kalau kami di Islam itu nggak mungkin seorang Nabi Daud itu kelakuannya begitu. Ya. Menurut Pak Lamson ini kelakuannya apa ceritanya yang salah, apa memang kelakuannya Nabi Daud begitu di Bible? Jadi inilah rencana Tuhan untuk mengajar kami manusia ini. Seperti itulah cara Tuhan untuk mengajar kami. Betapa buruknya keinginan manusia. Maka dikatakan rancanganmu bukan rencanaku. Iya. Kalau menurut Pak Lamson nih, Pak Lamson, kalau ada kisah yang datang sesudah kisah yang kurang baik terhadap Daud, ada kisah yang datang untuk membersihkan nama Daud. Kira-kira Pak Lamson setuju nggak Pak? Ya tidak bisa lah itu dibersihkan. Karena Tuhan sendiri bisa membersihkan. Tidak akan ada bisa membersihkan itu. Hanya Tuhan sendiri. Ya. Tapi kok Pak Lamson tetap teguh berpendapat bahwa memang sifatnya atau kelakuannya Nabi Daud itu banyak loh Pak, itu mengambil cewek terus mengambil istri orang, gundik apa begitu. Ini kan kisah sangat-sangat apa ya namanya ya, pencemaran nama baik loh Pak. Iya. Jadi terima kasih karena Handi sudah bisa mengatakan itu pencemaran nama baik dan buruk sekali. Makanya berarti Handi sudah bisa membaca betapa buruknya keinginan manusia itu. Kan keinginan Daud itu. Betapa buruknya. Daud kan manusia. Jadi Handi. Jadi menurut Pak Lamson kelakuan keinginan manusia itu buruk, jelek. Jadi menurut Pak Lamson oleh Alkitab kami. Jadi menurut Pak Lamson ya, kelakuan kisah Daud itu, kelakuan Daud itu memang sangat buruk waktu dia hidup buruk. Gitu. Masa udah istrinya diambil, dibunuh lagi suaminya, kan buruk gitu. Nah, setelah Yesus selesai, ditunjukkanlah. Sedih loh Pak, saya sedih loh mendengar Pak Lamson, saya sedih loh seorang Nabi Daud itu, yang seorang Nabi yang diutus gitu ya. Iya. Ya kok diceritakan buruk kayak begitu gitu loh? Iya, apa enggak? Memang peristiwa seperti itu, memang sudah Tuhan sengaja seperti itu supaya manusia melihat betapa buruknya keinginan manusia. Tuhan supaya yang sengaja. Supaya jangan menonjolkan keinginannya, jangan memenuhi keinginannya. Menurut Pak Lamson, Tuhan yang sengaja atau manusia yang salah tulis? Saya rasa disengaja, Tuhan sengaja itu menunjukkan orang Tuhan sendiri kok yang tahu semua itu. Disengaja Tuhan itu menurut saya lah, ya. Berarti mulai Adam mulai dari Adam sampai pokoknya manusia-manusia yang menggunakan akalnya. Abraham misalnya, si Abraham, si Nuh. Nah, kan bahaya juga tuh. Jadi Pak Lamson di sini mengakui kalau Nabi Daud itu pezina. Iya, pezina lah. Nauzubillah min dzalik, Pak. Itu kan nabi kok. Loh, semua biar nabi, biar apapun itu berdosa di Alkitab. Tidak ada yang tidak berdosa. Manusia namanya manusia berdosa.
Makanya Tuhan tunjukkan keinginan manusia itu bertentangan dengan keinginan Tuhan kami itu. Ya, jadi inilah hai manusia. Zaman perjanjian lama itu kan kamu sudah lihat betapa buruknya kelakuan manusia itu, betapa buruknya keinginan manusia itu. Maka kamu jangan unggulkan keinginanmu, jangan. Gunakanlah keinginan Tuhan supaya aman kamu, damai kamu. Itu maksud Alkitab ini. Tapi kan tadi saya kasih ada pilihan, Pak. Ya, ada kisah yang datang gitu, meluruskan cerita-cerita yang salah ini, membersihkan semua fitnah-fitnahan kepada Nabi Daud gitu loh. Tidak ada, belum ada. Ada, udah ada di Al-Quran, Pak, meluruskan itu semua. Al-Quran itu beda dengan Alkitab, tidak sama. Iya, memang beda. Ya. Ini kan ada dua yang berbeda. Menurut Pak Lamson gitu, apakah nggak mau berbalik, berpendapat bahwa nggak mungkin Nabi itu bersinah dan seterusnya gitu loh? Enggak. Enggak, karena saya menurut ajaran Alkitab, semua manusia berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Jadi tetap Pak Lamson berpendirian bahwa Daud itu pesinah. Iya, pesinah dia tetap. Ya. It's okay, Pak. Ini nggak mau maksa gitu. Yang penting saya mau karena Daud yang di kitab itu bukannya Daud di Al-Quran. Beda itu. Oh, beda ya, Pak ya. Beda. Tapi Daud itu seorang bisa nabi sedikit, ya, Pak? Bu Handi? Ya, silakan, bisa. Dokter. Silakan. Iya. Menurut pandangan Islam, Pak Lamson, Nabi dan Rasul itu adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang terjaga dari dosa, saudaraku. Jadi dalam pandangan Islam, utusan Allah adalah orang-orang pilihan. Jadi seorang dijaga, selalu didampingi oleh malaikat, tegur kalau akan melakukan kesalahan. Sehingga dalam pandangan Islam, malaikat itu, malaikat Jibril terutama, selalu mendampingi para nabi untuk menegur dia pada saat akan melakukan kesalahan. Jadi kalau nabi, orang yang mulia, artinya orang pilihan Allah melakukan dosa, itu mustahil dalam pandangan Islam. Kalaupun Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali, itu karena terpaksa, karena waktu itu istrinya kalau tidak mengatakan bahwa ini bukan istri saya, akan diambil. Jadi ada satu kebohongan karena untuk menyelamatkan nyawa. Misalnya Pak Lamson, ada pencuri masuk ke rumahnya, untuk menyelamatkan nyawa pencuri itu, kalau Pak Lamson jujur bahwa pencuri itu ada di bawah kolom ranjang, maka Pak Lamson ini tidak menolong orang itu. Nah, disitulah Nabi Ibrahim sedikit berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Gitu. Ada 3 kali berbohong seumur hidup Nabi Ibrahim itu. Sehingga risalah para nabi berdasarkan konsep Al-Quran itu, Pak Lamson, adalah orang yang maksum, walaupun pernah berbohong, tapi semua dosanya diampuni, sehingga tidak ada satu nabi pun berdosa di muka bumi. Begitu pandangan Islam. Tidak ada satu manusia, nabi dan rasul itu yang masih memiliki dosa sampai dia meninggal. Gitu. Oke, udah. Karena orang-orang pilihan. Boleh saya jawab? Silakan. Oke. Silakan. Terima kasih Anda sudah mengajarkan ajaran Islam kepada saya. Itulah ajaran Islam, tak? Saya tidak akan bantah itu. Makanya saya katakan Tuhannya Islam itu beda dengan Tuhannya Alkitab kami. Tuhannya Alkitab kami itu walaupun dikatakan Nabi, dikatakan semua berdosa. Maka Alkitab kami itu kan terbagi 2. Di perjanjian lama itu menunjukkan dosa-dosa manusia itu semua, betapa buruknya keinginan manusia itu. Membunuhlah, merampoklah, berzinalah, termasuk Abraham juga menggunakan akalnya. Sehingga Tuhan mengatakan akalmu bukan pendapatmu, bukan pendapatmu. Itu yang ditujukan Alkitab kami. Jadi makanya disarankan kepada kami, orang kami yang bukan Islam ya, disarankan janganlah gunakan akalmu, jangan gunakan keinginanmu itu. Ikutilah keinginan Tuhan supaya kamu selamat. Itu maksudnya Alkitab kami. Terima kasih, Pak. Tidak begitu, Pak Lamson. Itu para nabi telah dibersihkan hatinya, bukan akalnya dibersihkan, hatinya dibersihkan oleh Allah. Betul. Gini-gini. Itu dari hati Islam. Saya tidak bantah itu. Di Alkitab tidak dibersihkan hatinya, tidak. Tetap di Alkitab kami, ajaran Alkitab kami tidak seperti itu. Makanya saya katakan ajaran Alkitab dan ajaran Al-Quran bertolak belakang. Jadi itu makanya kalau kita tahu itu bertolak belakang. Gini, logika, Pak Lamson, logika. Apabila Allah mengutus seseorang, artinya memilih manusia terbaik di antara terbaik, tentu kan dilakukan
penjagaan. Saya kasih contoh satu kasus. Pada saat Rasulullah misalnya begini, dia seorang memimpin sholat. Ternyata ada najis di bajunya. Langsung tinggalkan jadi imam. Ditegur sama Jibril. Wahai Rasulullah Muhammad, tinggalkan jadi imam. Karena di bajumu ada najis. Akhirnya Rasulullah ini najis saja di bajunya ditegur. Apalagi berbuat salah. Sehingga apa? Waktu itu Abu Bakar maju. Ini contoh kasus bahwa para nabi dan rasul itu apabila akan melakukan suatu kejahatan, maka Jibril akan menolak. Jibril akan menghalangi untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Sehingga para nabi dan rasul dalam konsep Islam, saudaraku, tidak akan dibiarkan oleh malaikat Allah yang memang sebagai pendamping para nabi dan rasul itu untuk melakukan kejahatan. Karena hatinya sudah disucikan. Artinya apa? Orang yang disucikan hatinya tidak mungkin akan melakukan kesalahan gitu. Berbeda dengan kita. Jangan bandingkan kita sebagai manusia biasa dengan orang-orang yang disucikan oleh Allah. Seperti itu pandangan Islam, saudaraku. Sehingga apa? Pandangan bahwa ya itu pandangan itu pandangan dalam Al-Qur'an, bukan saya. Pandangan Al-Qur'an, manusia-manusia pilihan Allah itu sudah disucikan hatinya. Sehingga apa? Tidak mungkin untuk melakukan suatu hal-hal yang buruk. Bagaimana sih Allah mengutus seorang rasul yang suci dalam pandangan manusia, bukan maha suci ya. Bedakan suci dengan maha suci. Suci itu artinya terbebas dari perbuatan dosa, tapi maha suci itu terbebas dari kelemahan. Tidak mungkin kan manusia terbebas dari kelemahan. Kalau perbuatan dosa, terbebas dari perbuatan dosa, tapi tidak terbebas dari kelemahan. Namanya manusia tidak terbebas dari kelemahan. Itulah bedanya suci dan maha suci. Kalau maha suci hanya milik pencipta, tapi suci bisa dimiliki oleh manusia sekelas nabi dan rasul. Seperti itu Pak Lamsen. Terima kasih Pak Rahman ya. Itulah sebabnya saya katakan ajaran Al-Quran itu bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab tidak seperti itu Pak Rahman. Memang kalau ajaran Al-Quran itu sesuai dengan logika kita, ya. Tapi kenyataan ajaran Alkitab itu tidak sesuai dengan logika kita, memang bertolak belakang. Betul Pak. Ya. Jadi gitu Dok, dia tidak sesuai dengan logika. Iya, tidak sesuai. Karena logika kita, kalau saya dibunuh, adik saya dibunuh, saya harus bunuh adik orang sana juga. Itu keinginan manusia. Kalau keinginan hukum Tuhan kan tidak. Jadi boleh nggak Pak Lamsan saya bacakan kisah Daud ya, jangan sampai, mudah-mudahan Pak Lamsan bisa menarik keputusannya ini. Di Samuel 2 Samuel 12 11 sampai 13. Saya bacain Pak Lamsan, mudah-mudahan bisa terinspirasi kitab saya berpendapat. Sebentar. Saya buka kitab saya. Ya, 2 Samuel 12 11 sampai 13. Bentar Pak ya. Kalau saya sih lihat ini sangat nista ini perbuatan Pak Lamsan. Bentar Pak ya. Iya. 2 Samuel. Ini namanya belajar Alkitab kan? Iya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 13. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 13. Baca. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Gitu ya. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi sepertinya Daud melakukannya gitu loh Pak Lamsan. Walaupun? Ya Pak Lamsan. Ya, jadi beginilah cerita Daud itu. Bukan Daud saja. Semua orang yang melanggar hukum Tuhan, ini kan perzinahan, ini melanggar perzinahan kan. Semua orang yang melanggar hukum Tuhan itu mendapat akibatnya. Abraham juga ada akibatnya. Semua. Makanya itu yang ditunjukkan oleh Alkitab kami, bahwa keinginan manusia itu
sangat salah, sangat buruk, sangat jelek. Iya, tapi di Perjanjian Baru Tuhan menunjukkan betapa indahnya kedamaian itu. Itu secara ini loh Pak Lam, secara terang-terangan loh di depan umum. Ya, makanya itu udah terang-terangan loh, kan kacau itu. Luar biasa itu jahatnya manusia itu kan. Tuhan pun membalas seperti itu. Kan membalas itu keinginan manusia seperti itu kan, balas membalas, ya kan? Jadi itulah pelajaran yang bisa diambil dari Alkitab kami. Makanya dikatakan segala tulisan yang dilakukan oleh Tuhan untuk mengajar orang. Jadi itu pelajaran. Jadi Pak Lamson tetap teguh bahwa Pak Lamson mengiyakan kisah ini. Ya iyalah. Wah, iya. Itulah cara Alkitab mengajar kami. Ya gitulah Dok, tetap kisah itu dibenarkan oleh Pak Lamson Dok. Ya tetap. Ya saya kasih sedikit barangkali Pak Lamson. Tabe. Kisah Daud dalam Al-Quran tertulis dalam surah Anbiya ayat 78. Wa Dauda wa Sulaimana wa isyah kumani fil harsi is nafas fihi anhu fi ganamu qaumi wa kunna lihukmihim syahidin. Jadi kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai satu perkara ladang itu dirusak oleh kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Nah di sini di penjelasannya bahwa Nabi dan Rasul itu ketika keduanya memberikan keputusan mengenai kasus sebuah ladang milik seorang petani yang diajukan kepada beliau karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik peternak, Nabi Daud berpendapat bahwa kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun karena harganya dinilai sama dengan tanaman yang dirusak sebagai ganti tanaman yang dirusak. Demikian pula Nabi Sulaiman memutuskan agar kambing-kambing itu diserahkan sementara kepada pemilik tanaman untuk diambil manfaatnya, minyak dan bulunya, dan pemilik kambing diharuskan mengganti tanaman itu dengan tanaman yang baru. Apabila tanaman yang baru telah dapat diambil hasilnya, pemilik kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali, sehingga keduanya tidak kehilangan milik mereka masing-masing. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa bagaimana seorang nabi dan rasul itu memutuskan suatu perkara. Karena Nabi Daud itu juga merangkap sebagai raja. Jadi raja, termasuk Sulaiman alaihissalam. Sehingga dalam kisah ini, dalam surah Anbiya 78, bahwa menunjukkan bagaimana Daud dan Sulaiman dalam memutuskan perkara secara adil. Ini satu contoh saja saya tunjukkan bagaimana Sulaiman dan Daud memutuskan persoalan perkara dengan adil. Seorang petani dengan seorang pemilik kebun itu Daud mengatakan berapa jumlah tanaman yang dimakan. Ya, di situ juga bagaimana kau bisa bayar itu? Kenapa kau tidak memelihara binatang peliharamu? Sementara Nabi Sulaiman mengambil keputusan bahwa untuk sementara disita sampai yang punya kambing ini menanam tanaman itu sampai bisa kembali seperti semula, baru kambingnya bisa diambil kembali. Inilah dua sosok Nabi yang memberikan keputusan dengan keputusan yang dua-duanya dalam pandangan kami adalah ada asas keadilan. Itu barangkali pandangan kami bahwa nabi-nabi Allah itu apapun keputusannya senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah sehingga keputusannya pasti adil. Begitu pandangan kami Pak Lamson, Tabe, saudaraku, sehingga bahwa dalam pandangan Islam kami tidak pernah menghujat satu nabi pun, tidak boleh, karena salah satu rukun iman dalam Islam itu adalah percaya kepada nabi-nabi Allah. Jadi pada saat saya tidak percaya kepada nabi-nabi Allah, maka gugur keimanan kami. Maka dalam pandangan Islam, saudaraku, kami tidak patut dan tidak pantas untuk menghina nabi dan rasul yang Allah pilih sebagai
orang pilihannya. Gitu Pak Lamsen. Jadi Islam itu agama yang memuliakan segala para nabi dan rasul. Tidak boleh sama sekali kita menghina. Pada saat kita menghina, maka keimanan kita ini bisa gugur. Kenapa? Salah satu rukun iman adalah percaya kepada nabi-nabi, termasuk Nabi Adam dan sampai baginda Nabiullah Muhammad SAW. Begitu Pak Lamsen Tabe. Saya tunjukkan dalilnya bagaimana seorang Nabi Daud memutuskan suatu persoalan. Itu cuma pastoran kambing saja mampu memutuskan, apalagi persoalan-persoalan yang lainnya lebih berat yang tidak perlu saya sampaikan di forum ini. Begitu Pak Lamsen. Bisa dilihat, ini konsep Al-Quran, bukan konsep saya. Ini konsep yang ada dalam Al-Quran tentang Daud dan Sulaiman, termasuk nabi-nabi lain. Semua lengkap. Yang jelas gini dok, apapun pernyataan Al-Quran ya Al-Quran, kata Pak Lamsen ya silahkan. Kalau di Bible tetap kami percaya apapun yang tertulis di Bible. Itu sih intinya Pak Lamsen ya. Jadi bagaimana penghargaannya terhadap Nabi? Oke. Ya. Begini. Oke. Ya. Boleh saya bicara Pak Andi? Silakan Pak Lamsen. Terima kasih Pak Dr. Rahman. Anda telah mengajarkan ajaran Al-Quran kepada saya. Itulah ajaran Al-Quran seperti yang Andi katakan. Caranya beda kan? Makanya saya katakan ajaran Al-Quran itu bertolak belakang dengan ajaran Alkitab kami. Ya. Jadi bertolak belakang ya. Jadi di Alkitab kami ini mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa, semua berdosa. Maka ditunjukkan Alkitab kami ini betapa buruknya keinginan manusia, betapa buruknya dosa manusia itu di perjanjian lama. Makanya hanya bisa menjadi yang tidak berdosa hanya Yesus. Maka contoh datang ke dunia ini sebagai contoh. Hanya Yesus sebagai contoh dan teladan kami. Bukan nabi-nabi itu. Nabi itu di dalam Alkitab kami semua melanggar hukum Tuhan. Tidak ada yang benar, satu pun tidak ada yang benar. Itulah Alkitab. Ya, tidak ada yang benar kelakuannya. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini menunjukkan contoh dan teladan yang dilakukan Yesus adalah teladan kami. Bukan Nabi Daud, bukan Sulaiman, bukan juga Abraham, bukan. Jadi Abraham itu menunjukkan kesalahannya dan akibatnya. Daud juga begitu, menunjukkan kesalahannya dan menerima akibatnya. Itulah pelajaran bagi kami supaya kami tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Begitu artinya ajaran Alkitab kami, Pak Dr. Rahman. Iya. Ya, itulah perbedaan antara ajaran Bapak dengan kami. Tetapi mari kita sama-sama berpikir secara logis bahwa seluruh nabi dan para rasul itu adalah orang-orang pilihan. Artinya orang yang diberi amanah langsung oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin orang-orang yang tidak percaya. Saya sudah terangkan ciri-ciri seorang nabi atau rasul ada 4 Pak Lamsen. Yang pertama adalah amanah. Amanah itu artinya apa? Apa yang Allah sampaikan, firmankan kepada dia, tidak boleh ditambah 1 huruf dan tidak boleh dikurangi 1 huruf. Kalau tidak amanah, maka rusaklah tatanan dunia. Misalnya Allah mengutus nabinya untuk menyampaikan jangan kamu mencuri. Kemudian nabi itu menambah kecuali terpaksa. Itu berarti nabi itu tidak amanah dan tidak mungkin nabi itu tidak amanah. 1. Yang kedua, nabi itu harus cerdas. Kecerdasannya bisa 100 sampai 1000 kali kecerdasan manusia biasa. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau nabi menghafal apa saja yang mampu dia hafal. Kenapa? Diberi kecerdasan oleh Allah melebihi kecerdasan yang paling jenius di muka bumi. Siapa yang paling jenius di muka bumi? Pasti nabi lebih cerdas. Kenapa? Itu hak prerogatif Allah untuk memberikan kecerdasan kepada para nabinya. Yang ketiga, sifat rasul, nabi dan rasul dalam konsep Islam adalah sidik, orang yang percaya. Jadi tidak pernah berburu sangka. Jadi apapun disampaikan pasti kebaikan. Makanya sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya laksanakan. Dan keempat adalah tabligh. Bagaimana wahyu-wahyu atau firman-firman dari Allah itu disampaikan kepada manusia. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan dari dirinya melalui rasulnya, sehingga untuk memperkenalkan Allah lewat rasul-rasulnya, lewat nabi-nabinya, itulah yang memperkenalkan kepada kaumnya bahwa ada Sang Maha Pencipta menyampaikan seperti ini, namanya tabligh. Itulah yang dikenal dengan Suhuf Ibrahim, Mazmur Daud, Taurah Musa, Injil Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran pada Rasulullah Muhammad SAW. Semua itu tuntunan yang dijadikan dasar, sehingga insya Allah dengan mengikuti tuntunan itu sebagai fitrah manusia, kita akan selamat di dunia wal akhirat. Ya, Dok, sehingga ada satu lagi, Dok. Dok, izin, Dok. Siap. Ada lagi satu kasus, apakah Pak Lamsen mengiyakan atau tidak? Coba dokter buka di Ulangan 20. Siap. Nomor 10 sampai 13. Apakah Pak Lamsen juga mengiyakan ini atau bagaimana? Ulangan 20, 10, Ulangan 20, 10 sampai 13. Oke, 10. Saya. Iya. Silakan Pak Lamsen. Ulangan 20? Nomor 11 sampai 13 Pak Lamsen. Oke, saya baca di kitab saya ya. Iya. Nomor 11. Apabila kota itu Nomor 10 dulu, nomor 10 dulu. 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagaimana dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yang di seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus dilakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah engkau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesat dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk diserebut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan menganyunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut itu kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jauh. Sampai di mana? Ya udah cukup Pak Lamsen. Menurut Pak Lamsen tanggapannya gimana? Lah, inilah saya sudah katakan ya. Jadi perjanjian lama ini adalah ajaran fisik ya. Jadi Tuhan menunjukkan, bahkan ini kan Taurat Musa ini. Di Taurat Musa itu siapa nih Pak? Aduh, siapa ini? Siapa ya? Ada yang berisik. Tunggu. Lanjut, udah. Tunggu sebentar. Udah ke-mute, udah. Oke, terima kasih. Jadi inilah Tuhan menunjukkan keinginan manusia betapa buruknya. Akibatnya apa nanti? Perang terus ini. Dijarah semua, penjarahan apa semua. Bahkan Tuhan sendiri memerintahkan kelihatannya. Orang-orang Israel seperti itu melakukannya. Supaya kelihatan akibatnya, keburukannya. Jadi makanya kalau saya baca Alkitab saya seperti ini. Di 2 Timotius 16 ya. Dikatakan seperti ini ya. Segala tulisan ilhaman Allah memang bermanfaat untuk mengajar saya. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kesalahan-kesalahan orang yang zaman dahulu kali perjanjian lama ditunjukkan kepada saya. Cara mengajar seperti itu. Tercatat dalam kitab di Yeremia 25:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku,
kata Allah mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan perkecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gini, jadi Pak Lamsen, ini rancangan-rancangan Tuhan semua ini. Mazmur 23, 10, 11. Ini dulu Pak Lamsen, ini dulu, jangan kemana-mana dulu. Kalau saya perhatikan ini, cara Tuhan kami mengajar kami, menunjukkan di dalam Taurat Musa itu. Ini kan Taurat Musa di luar Taurat Perjanjian itu kan. Ini Taurat Musa ini. Jadi Taurat Musa itu sesuai dengan keinginan manusia, balas membalas, jarah menjarah. Kan ini Pak Lamsen, ini yang kita baca ini kan perintah Tuhan nih. Ya, perintah Tuhan sesuai dengan manusia. Intinya di sana kalau kamu memasuki suatu kota, gitu ya, diajak damai dulu. Kalau mau damai dia harus kerja rodi. Ya. Tapi kalau dia melawan, kamu harus mengepungnya, tumpaslah mereka semua itu. Jangan biarkan ada yang hidup kecuali perempuan dan anak-anak. Itu melambangkan di kerohaniannya, di kerohanian. Terimalah mereka itu ya. Nanti kalau dia bertobat baru masuk surga, itu maksudnya itu. Kalau saya lihat ini Pak di zaman mode, kalau saya lihat ini kalau maaf ya Pak Lamsennya, ini cara Belanda masuk ke Indonesia seperti ini yang tertulis di sini. Iya, itulah keinginan manusia itu. Itulah keinginan manusia itu. Silakan dokter lanjut dokter. Kan? Itu kan kamu tahu kan buruk kan? Tidak benar seperti itu kan? Iya. Ya itulah yang tidak benar, itulah yang Tuhan tunjukkan kepada. Tapi ini perintah Tuhan loh Pak Lamsen. Ya perintah. Ya itulah kan keinginan mereka kan dua. Saya bilang tadi Tauratnya di Alkitab itu ada dua. Ini kan Taurat di luar, di sampingnya tabut perjanjian. Sedangkan Taurat Allah itu masih di dalam tabut itu, yang dipikul-pikul mereka, tabut itu dipikul-pikul, belum keluar. Makanya yang berlaku adalah Taurat yang sesuai dengan keinginan manusia dan logika manusia. Ya, saya bertanya ke Dokter Sema, ini ala seperti ini perintah Tuhan seperti menginvasi tanpa kemanusiaan, gimana nih Dok? Jadi dalam konsep Islam, pada saat kita contohnya menawarkan perdamaian, tidak boleh sehelai rambut pun gugur. Dan tidak boleh kerja rodi begitu. Tawanan itu diperlakukan sebagaimana mestinya. Tidak boleh kerja rodi begitu, ada hak tawanan, diperlakukan dengan baik. Maka bahkan dalam tawanan-tawanan itu ada yang dimerdekakan, ada dimerdekakan. Artinya gini, bisa dibebaskan orang-orang yang betul-betul tidak membahayakan, itu dimerdekakan. Tetapi tawanan-tawanan yang melawan, itulah yang kadang disuruh dijadikan sebagai budak, tetapi tidak dibasmi, kecuali memang dalam keadaan perang. Lain lagi, ada hal-hal yang tidak boleh bunuh. Jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh hewan. Kenapa sih? Apa sih salahnya hewan-hewan harus dibasmi semua? Kemudian pohon-pohon yang tidak berbuah sebagai pelindung itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan setangkai pohon pun tidak boleh kau potong. Tidak boleh dalam konsep Islam, saudaraku ya. Dan itu saya kira berlaku untuk seluruh para nabi dan rasul. Sehingga memperlakukan tawanan itu dalam konsep perang itu harus betul-betul dengan kasih Pak. Jadi ajaran kasih itu harus diterapkan. Jangan ajaran barbar seperti ini. Seperti itu. Kalau membunuh, habisi semuanya sampai binatangnya juga dihabisi, anak-anak, orang tua, perempuan. Aduh, sadis Pak. Tapi dalam konsep Islam tidak begitu, saudaraku. Bahkan waktu penundukan Mekah oleh Rasulullah, tidak ada satu jiwa yang melayang, Pak. Tidak ada satu jiwa yang melayang. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang tinggal di Baitullah dan tinggal di rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Maka pada waktu itu penduduk Mekah berkumpul di Baitullah dan berkumpul di rumahnya Abu Sufyan, maka semua tidak ada perdamaian. Dan yang memeluk agama silahkan dengan agamamu, silahkan. Yang mau masuk Islam silahkan, yang mau mempertahankan agamanya silahkan. Seperti itu. Seperti itu konsep ini. Jadi yang saya baca tadi itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Nabi. Saya tidak tahu dari mana konsepnya ini. Ini konsep Torah Musa,
karena pemahaman saya, Musa itu tidak pernah tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan sewenang-wenang. Memang dia lawan Fir'aun karena Fir'aun sudah berlaku sewenang-wenang, mengangkat dirinya sebagai Tuhan, bahkan yang tidak mau tunduk kepada dia. Banyak kasus bagaimana memperlihatkan bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan, dia lempar orang ke dalam minyak yang sementara mendidih. Bagaimana hukuman diberikan oleh Fir'aun kepada kaum waktu yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Musa muncul untuk membebaskan umatnya dari kezaliman Raja Tuhan Fir'aun waktu itu. Karena Fir'aun sudah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Disitulah puncak kekurang ajarannya Pak Fir'aun. Fir'aun itu pada saat mengangkat dirinya sejajar dengan Tuhan Maha Pencipta. Seperti itu Pak Lamsen. Jadi nabi-nabi itu tidak akan pernah berlaku seperti ini. Saya tidak tahu apakah yang penulisnya salah atau bagaimana. Yang pasti saya tidak sependapat kalau seorang nabi atau firman Allah seperti ini. Gitu Pak Lamsen. Terima Silakan, kasih Pak. Pak Dr. Rahman ya. Terima kasih. Jadi itulah sebabnya ada dua kitab kami, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah hukum keadilan, tuntutan keadilan di situ. Makanya keadilan sesuai dengan kehendak manusia. Tapi kalau Perjanjian Baru menegakkan hukum kasih. Hukum kasih inilah yang bertolak belakang dengan keinginan manusia. Tidak masuk akal ini hukum kasih ini, Pak. Makanya ditaruh di zaman Perjanjian Lama itu dalam kotak, di dalam peti, nggak keluar. Yang ada adalah hukum Taurat Musa itu bukan hukum kasih, keadilan, penuntutan keadilan. Jadi memang dokter sudah mengatakan seperti itu, artinya Bapak sudah memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dilakukan oleh Tuhan, perintah Tuhan kepada bangsa Israel itu adalah tidak benar, itu tidak seperti itu. Yang hukum kasih itu tidak benar. Itulah sebabnya saya langsung memahami, oke, dokter itu langsung mengerti bahwa apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama itu tidak kebenaran. Yang benar adalah di Perjanjian Baru, makanya ditutup dengan hukum kasih. Makanya terbagi dua Alkitab kami. Masalah Muhammad tidak pernah perang atau tidak pernah membunuh katanya. Itu kan pendapat dokter ya, saya tidak tahu mana buktinya yang benar. Sebab masih banyak ustadz lain mengatakan ya, boleh saya tunjukkan nanti videonya, ucapan mereka bahwa Muhammad itu banyak perangnya, banyak membunuh. Ya, saya tidak tahu. Waktu merebut Mekah juga itu pemaksaan terjadi. Tapi bukan saya ngomong gitu. Nanti kalau memang Bapak meminta videonya, saya akan bisa share videonya. Perkataan seperti itu. Jadi itu bermacam-macam pendapat para ulama, bermacam-macam. Saya tidak tahu mana yang benar. Tapi saya bukan ke situ, Pak. Saya hanya membandingkan ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Quran. Jadi Alkitab kami ini pertama-tama menunjukkan betapa buruknya keinginan manusia, betapa buruknya hukum keinginan manusia. Tapi keduanya muncul Perjanjian Baru, betapa baiknya, betapa indahnya hukum kasih itu, hukum Tuhan itu. Terima kasih Pak Dokter. Oke Pak. Artinya gini, hukum kasih tetap diperlakukan dalam keadaan apapun. Hukum kasih itu memang kita diajarkan Rasulullah itu di Gua Hira sebelum atau setelah menerima wahyu pertama itu Pak, selama 5 tahun itu yang diajarkan cuma satu, adalah tauhid dan kasih. Tidak 5 tahun pertama itu tidak pernah mengajarkan sesuatu hukum-hukum apapun. Sehingga yang diajarkan, nah sekaitan dengan perang yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena diserang. Tetapi waktu penundukan Mekah itu tidak ada satu nyawa melayang. Waktu penundukan Mekah. Kalau perang dengan sebelum penundukan Mekah, memang saya akui pada saat banyak suku-suku
Quraisy dan Israel waktu itu dan ke Yahudi menyerang di Medina, maka tentu Rasulullah membalas karena turunnya ayat apabila kamu diperangi, perangilah dia. Tapi kalau tidak, itu kan terbukti dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Artinya perjanjian itu mengatakan tidak boleh saling menyerang. Kalau istilah sekarang ini gencatan senjata. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari orang-orang Madinah yang dibunuh oleh orang-orang Israel dan Quraisy. Tetapi waktu itu belum ada perintah, Pak. Jadi Rasulullah itu selalu menunggu perintah. Tetap dibunuh tapi tidak melawan. Tidak pernah melawan. Tetapi begitu turun ayat bahwa kalau Anda diperangi, perangi juga mereka. Sama dengan Indonesia waktu dijajah Belanda, walaupun dengan bambu runcing, dengan segala upaya bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Itulah namanya membela diri. Jadi membela diri dalam hukum Islam itu hukumnya wajib. Tetapi dalam kondisi tertentu, antara person dengan person, ada dua pilihan. Membalas atau memaafkan atau sabar. Tergantung orangnya. Allah memperbolehkan untuk membalas setimpal dengan perbuatannya atau memaafkan. Tetapi disambung ayat itu memaafkan jauh lebih baik. Di situ konsepnya Islam, saudaraku, ada pilihan yang diberikan kepada kita. Kalau misalnya ditempeleng satu kali hari ini, ditempeleng lagi besok, ditempeleng hari ketiga, apakah itu ajaran kasih? Kalau kita sudah dijadikan seperti budak seperti itu, tentu sebagai manusia kita juga punya hak untuk membela diri. Atau di depan mata kita, istri kita diperlakukan tidak baik, tentu ada hak kita untuk melawan, membela lah begitu. Tidak harus setiap persoalan itu kita tonjolkan ajaran kasih. Artinya apa? Allah itu memberikan hak juga kita untuk membela diri. Ada batasannya. Ada yang masih mampu kita tolerir, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita tolerir. Seperti itu Pak Lamsen. Kalau misalnya ada pencuri masuk ke rumahnya Pak Lamsen, mau mengambil anaknya Pak Lamsen harus berdiri. Begitu. Jadi ada hal-hal tertentu dalam hukum itu, balaslah sesuai dengan perbuatannya. Ada hal-hal tertentu memaafkan jauh lebih baik. Itulah ada suatu koridor yang harus dijalani dalam hukum-hukum kehidupan. Baik pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Seperti itu Pak Lamsen. Baik, saya mau ganti topik yang ini udah seperti ini. Saya mau ganti topik, topik terakhir ya Pak Lamsen ya. Sebentar lagi Idul Adha Dok, Idul Kurban. Ya, apa fungsi hewan itu nanti, kurbannya seperti apa. Tapi kenapa Pak Lamsen itu tetap harus manusia yang dikurbankan di tiang salib untuk menebus dosa? Kenapa nggak hewan aja? Nah ini topik yang sangat menarik mendekati Idul Adha gitu. Pak Lamsen, ke Pak Lamsen dulu. Kenapa sih harus Pak Lamsen kekeh gitu? Kalau memang Yesus harus mati menebus dosa di tiang salib. Nggak ada cara lain Pak Lamsen. Silakan Pak. Oke Pak Andi, sedikit saya komentarin dulu kepada Dokter Ahmad tadi. Itulah makanya saya katakan bedanya ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Quran itu. Jadi Alkitab ini tetap saya katakan terbagi dua. Perjanjian lama itu menunjukkan kejahatan manusia dan keinginan manusia, bertolak belakang dengan ajaran perjanjian baru. Jadi dokter tadi sudah katakan kalau kita harus balas membalas, itu keinginan manusia. Di perjanjian baru tidak boleh gitu. Keinginan Tuhan yang kita gunakan, jangan membalas. Itulah mau diapain, memang gitu ajarannya Pak Dokter. Jadi Pak Andi sekarang masalah korban ya. Masalah korban. Iya, kenapa masih manusia yang dikorbankan Pak Lamsen? Begini, yang berdosa itu kan manusia yang tidak berdosa tadi jatuh ke dalam dosa. Harus darah manusia yang tidak berdosa. Itu sudah dijanjikan itu. Di dalam Kejadian 13 nggak salah itu. Maka yang bisa menyelamatkan manusia adalah manusia yang tidak berdosa. Bukan binatang. Contoh begini Pak Handi ya. Ada orang tenggelam di laut,
Tidak mungkin orang yang tenggelam itu menolong orang tenggelam, tidak mungkin. Harus orang yang tidak tenggelam. Nah, kenapa dari dulu pakai darah binatang? Itu hanya untuk menunjukkan, memberitakan siapa yang melakukan penumpahan darah, berarti dia percaya bahwa akan datang manusia yang tidak berdosa, darahnya akan tertumpah untuk menyucikan dosa manusia. Itu konsep Alkitab, Pak Handi. Jadi kalau memang disalahkan ya pembeli bohong. Itulah ajaran Alkitab kami. Kami nggak menyalahkan Pak Lamsan. Saya beri kesempatan dulu kepada Ustadz Tata dulu ya, Dok. Silakan Ustadz Tata. Kemudian ke gurunda kita, Zulkifli Abbas. Silakan Ustadz. Iya. Jadi kalau kita temanya korban ya. Kalau korban itu memang untuk ujian itu, siapa yang taat ya akan lakukan. Itu loh. Sehingga korban itu ya binatang gitu. Nggak ada itu selamanya itu. Nah, kalau manusia itu tumbal namanya, bukan ajaran samawi itu. Dan itu dosa besar. Hanya saja mereka itu salah paham. Memang kalau ajaran di luar samawi itu ada tumbal memang. Yang mana itu kalau menurut ajaran samawi dosa besar itu. Manusia dijadikan tumbal untuk suatu keinginan. Menurut mereka itu kepercayaan. Ada dewa-dewa itu minta darah manusia gitu. Akhirnya mereka menumbalkan gitu. Nah, kalau korban memang ajaran samawi. Ya harus binatang. Nah, mereka menganggap Yesus itu tumbal kalau manusia kan ya. Itu karena salah paham. Dikira para nabi itu oleh Kristen ya. Cuma Yesus yang disakitin gitu. Padahal semua para nabi itu memang oleh orang-orang Yahudi itu kalau mereka tidak mau, ditolak, ya dibunuh. Zakaria dibunuh gitu. Termasuk Yesus berdakwah ditolak, mau dibunuh. Jadi andaikan Yesus itu benar-benar mati, ya karena dia seorang nabi. Ya Nabi Muhammad juga diancam pembunuhan itu sering, tapi gagal. Sehingga kalau Yesus benar-benar mati, ya karena dia nabi, ditolak oleh orang-orang yang menolak dia. Tiba-tiba karena dia diyakini mati, maka untuk menebus dosa katanya. Nah ini orang tidak tahu sejarah gitu, tidak tahu ajaran samawi. Ya, udah tahu kalau korban itu binatang, malah ini ada manusia. Udah tahu setiap nabi itu pasti ada pengincaran untuk dibunuh. Malah untuk menebus dosa. Berarti kan nggak tahu tentang ajaran samawi orang-orang kayak gini nih gitu deh ya. Oke, silakan. Oke. Sebelum ke Pak Lamsen, ke Gurunda Juma dulu. Gurunda ada di sini. Bang Juma. Bang Juma lagi menjauh kali ya dari perangkat. Kalau Pak Pak Sondi, ada yang teman